Ya, silakan kita mulai kegiatan bica. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin pembukaan dulu ya Bu ya. Kita akan melakukan menulis penelitian tindakan kelas bersama Bu Hati Nurahayu. Mungkin sebelum acara dimulai, pembacaan ayat suci oleh Bapak. Mulai bismillah dulu kita ya. Oleh Bapak Iwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن ينتهي لنفعا بالناصية ناشية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran sudah Bapak sampaikan. Marilah kita bersama-sama membuka acara kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mungkin kepada materi Bu Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana kita tanpa rencana tapi tak terduga Bu Mia sudah mengadakan PTK ya, keinginan PTK. Semoga apa yang kita rencanakan mendapat berkahan ya ridho Allah, ingin menghasilkan karya-karya di kegiatan ini untuk 3 kali pertemuan tentunya. Kemudian untuk sekarang kita materinya tentang menulis penelitian tindakan kelas. Nanti pertemuan kedua kita tentang apa Bu? Melakukan observasi ya, observasi tindakan dan lain-lain sampai beres menyusun. Langsung pertemuan ketiga kita presentasi seminar di depan teman-teman guru ya. Bisa kita undang mereka nanti tanggal 26 Maret. Jadi harus dipersiapkan ya. Nah, untuk sekarang mungkin bukan saya membimbing, sama-sama belajar. Saya juga mengulang masa lalu karena udah lama nggak PTK ya. Terakhir PTK itu tahun 2019 semenjak COVID. Sedikit terlambat. Nah sekarang kita menulis penelitian tindakan kelas. Ini ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu semua guru ya sini ya. Ya, alhamdulillah guru semua. Siapa sih guru itu? Kalau guru itu disebutkan istilah mu'alim menekankan pada guru sebagai pengajar atau penyampai pengetahuan ataupun knowledge dan science.
materi apapun semuanya pasti ada sainsnya Bu ya. Agama lainnya, agama kan tentang kesehatan juga ada Bu ya. Bahasa Indonesia juga banyak sama. Istilah Muadib menekankan guru sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan. Sedangkan istilah murabi lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik aspek jasmani maupun rohani. Terus memiliki cakupan makna yang luas dan netral adalah guru itu ustadz ya, kalau di Islam itu ustadz atau guru kalau secara umum. Itu guru ya, jadi guru itu kita tugasnya berat juga ya, mendidik keteladanan. Sedangkan kita juga sama, kadang masa-masa usia pun 20 sampai 30 teh beda, 30 sampai 40 ada masanya juga Bu ya, ada masa jenuhnya. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan menjadi seorang guru yang bisa memberikan teladan baik buat diri sendiri juga buat sekitar kita. Guru dan menulis, kenapa sih guru tuh harus menulis? Yang hari ini nulis FPP. Tapi ini beda lagi, mungkin menulisnya dalam hal lain. Di tengah era informasi sekarang, dunia tulis menulis menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan menulis kita bisa menyuarakan aspirasi berupa ide, gagasan, laporan peristiwa. Kalau ide itu bisa langsung atau sering ada Bu? Kadang ada, kadang hilang. Tapi kalau ide itu tidak kita kembangkan menjadi sebuah karya, kita kira-kira akan sia-sia nggak Bu? Sia-sia. Ide kadang kita punya ide kreatif, Iya, wah ini, tapi kadang akhirnya gitu kan. Jadi sayang sekali kalau punya ide kita tidak dituliskan dalam bentuk karya atau literasi ya. Kan kalau literasi itu baca ya membaca baik buku maupun alam, apalagi berpikir hingga menghasilkan karya. Karya itu bisa puisi, bisa ekspresi suatu karakter ya, atau karya buku itu adalah literasi. Nggak harus nulis buku, berarti kan kita karyanya itu bisa perubahan gitu kan. Jika tulisan tersebut dimuat di tingkat nasional, maka bisa dibaca oleh masyarakat luas. Untuk menjadi guru ideal sebagai pendidik harus memiliki kemampuan menulis yang baik, khususnya menulis karya ilmiah. Karya ilmiah itu macam banyak jenisnya. Ada apa aja Bu Ica? Indonesia pasti lebih paham. Ada karya ilmiah. Contohnya misalnya menulis sebuah ini Bu, Best practice. Perspektif, buku, ada kelompok, ada ilmiah penelitian, ya Kak, PTK penelitian kan banyak jenisnya ya. Ada tergantung sistematika yang akan kita tulis. Berarti kita tidak bisa sembarangan menulis ya Bu ya, ternyata tulislah, tapi kan tetap kita tuh menulis apa gitu kan. Oh kalau mau sekarang kan ada online media Google, Google bisa kita cari kan searching gimana menulis puisi, gimana menulis buku. Kan beda buku dengan PPK, beda Bu ya. Kalau PPK mah laporan khusus, tapi kalau buku mah bisa secara ini ada buku pengayaan, tekniknya beda lagi dengan buku pelajaran. Berarti kita harus mengetahui apa itu karya ilmiah. Tapi untuk bahasa sekarang kita fokus ke PPK. Dunia tulis menulis menjadi ikon dunia saat ini ya, bisa menjadi instrumen itu apa? Alat menguji perjuangan, pengabdian dan pemberdayaan. Makanya guru sekarang ada yang sering menulis juara literasi, ada atau bisa naik pangkat. Syaratnya apa? PTK kan wajib 2. Jadi kan maksudnya kita insya Allah tujuan kita menulis PTK bukan tujuan untuk naik pangkat. Insya Allah kita ingin mengadakan suatu perubahan dalam dunia pendidikan ya Bu ya. Walaupun itu hal kecil tapi bisa menjadi luar biasa buat anak didik kita. Namun ia juga bisa berlaku sebaliknya sebagai alat provokasi, manipulasi, dan pembodohan tergantung niat dari motif karakter dari seorang penulis. Banyak atau yang nama konten-konten video snack TikTok, orang bisa dengan satu kata-kata dengan gambar yang tidak full dijelaskan bisa jadi provokator kan, padahal itu bukan seperti itu. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, maka pendidik harus memiliki kemampuan menulis yang baik, khususnya menulis karya ilmiah. Sayang di negeri ini kemampuan karya ilmiah sangat rendah karena tidak menyadari bahwa karya ilmiah itu bagian dari kegiatan guru gitu ya. Berikutnya, apa alasan guru malas membuat PTK? Malas Bu ya? PTK itu susah-susah gampang, tapi ya bisa susah, bisa gampang, tergantung mood juga. Tapi bagaimana sih kita tadi menyadarkan apa sih manfaatnya dari adanya menulis itu? Jadi harus sadar dulu, menulis itu ternyata menjadi suatu tadi apa ya? Ide yang bisa menjadi kebaikan atau inspirasi bagi orang lain. Kalau kita niatnya untuk menginspirasi atau menebar kebaikan, ya menulislah apa ide yang ada di kita gitu. Pastinya jangan menjadi provokasi jadi tapi menjadi inspirasi.
Pertama, guru itu kurang memahami profesi guru. Guru itu apa gitu kan? Nah, jadi kenapa sih malas menulis? Malas. Aku tadinya menulisnya mau PNS kan, mau pangkat, tapi alhamdulillah sekarang udah pada sadar menulis itu suatu keperluan ya. Surat cinta, lagi chatting. Guru malas membaca, malas itu punya. Apalagi kan baca novel. ya baca WA ya. Guru malas membaca. Ya, guru malas menulis. Zaman aja nama atau udah nulis ke laptop, kapung mah tulisan guru teh sarengnya, mah guru teh ngingan dokter. Kapung mah RPPT nganggo tulis tangan. Sampaikan ke pernah saya pakai tulis tangan tahun berapa 2013 Bu dicari kan tuh ya. Kan nulis malah kayak bahasa saya tuh ingin membuat merancang dulu sebelum diketik gitu. Kurang sensitif terhadap waktu. Ternyata waktu seorang guru adalah sangat berharga. Dalam setiap pertemuan satu kelas itu bisa menghasilkan suatu siswa itu menjadi ide kreatif kita. Budak teh ternyata harus begini. Wah, ternyata Bu kalau dalam satu kelas mau ibu kreatif bisa jadi ibu bisa jadi ajang nasional kalau berniat untuk dilombakan lah gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa menginspirasi dari gerakan siswa gitu ya. Gitu. Jadi jadi gimana caranya satu pertemuan 40 menit itu atau PJJ kita menyikapi dan lebih sensitif menggunakan waktu kita. Kadang kan kita di kelas udah ngerangkum. Tapi belum pernah di PTK ada teknik merangkum siswa untuk meningkatkan misalnya tapi kan untuk meningkatkan keterbacaan siswa merangkum. Karena merangkum bukan hal yang mudah kan. Tapi ayah siswa ngarangkum teh kan rangkum bisa deh. Setelah kamu melihat ini, waduh, jadi rangkum yang penting aja. Jadi berarti mereka belum tahu. Berarti Bapak Ibu kalau PTK-nya mau tentang rangkum, diberikan merangkum itu apa ya, gitu kan? Merangkum itu begini caranya. Jadi tekniknya dulu jangan dulu merangkum, tapi mereka nggak diajarin bagaimana teknik merangkum. Sebenarnya merangkum itu hal yang luar biasa Bu, karena kita harus membaca. Ketika membaca harus dituliskan. Itu selalu ada dibandingkan membaca buku, gitunya. Gitu kan. Jadi boleh nanti PTK-nya boleh teknik merangkum untuk meningkatkan pemahaman siswa. Apakah dia bisa menjawab soal gitu kan? Pemahaman kan tergantung C berapanya? C2 ya. Bisa juga analisis kalimat gitu kan. Jadi C5 wah hebat kan teknik belum ya. Itu kognitif tingkatan belum. Terlibat dalam rutinitas kerja jadi guru tuh ya Masya Allah ya masuk kelas ngabsen udah kayak bermasalah harusnya kalau lah datang guru teh tengguruning jenangkan di kelas di rumah juga sudah capek ya udah ngurus anak-anak sekolah di kelas ini jadi guru teh betul-betul ekstra juga harus menjaga mood. Kalau kita misalnya marah-marah di kelas atau lagi gimana di kelas teh kebawa arus. Jarang guru yang bisa yang bisa membedakan kondisi di rumah sama di kelas. Kurang kreatif dan inovatif. Ari kreatif itu naonnya itu kreatif menciptakan menciptakan dari barang sekitar kreatif ya. Kreatif itu orang bisa mengembangkan yang sudah ada atau mengembangkan barang yang ada sekitar. Gimana caranya tisu menjadi bahan pembelajaran. Tisu kalau misalkan dijadikan dibuang ini bisa diolah jadi apa? Jadi teknik pengolahan sampah kan secara ini. Bisa kan teman-teman tisu ini jadi ketika udah kita pakai bisa jadi ini kan jadi air nggak bisa pecahnya, jadi harus bagaimana tekniknya supaya pengolahan sampah tentang sampah tinggal nyimpen tisu dipayun kan jadi anak belajar berpikir gitu. Kreatif. Kalau inovatif baru atau ATM mati tiru modifikasi. Misalkan tape menggunakan takaran Mesias biasanya standar gitu tapi yang Bandung tapi kita berkata tempe rasa keju gitu kan. Tempenya di Mas Galati pakai apa? Ekstra pak susu atau apa misalkan kan bisa aja kan inovatif gitu ya. Gimana caranya tidak hanya protein tapi ada hal lain yang mineral yang dimiliki oleh tempe gitu, seperti itu. Inovatif. Guru malas meneliti, betul Bapak Ibu? Iya. Karena untuk meneliti itu ternyata kita harus sesuaikan menelitinya apa? Apakah PTK? Sedangkan PTK itu kan ada teknik-teknik model PTK tidak langsung kita langsung ke kelas. Nah, udah PTK mah masuk kelas. Enggak, ternyata ada tekniknya, ada modelnya. Model yang mana yang kita inginkan, Hopkins atau apa gitu kan. Itu kita harus bisa menyesuaikan. Meneliti juga tidak hanya PTK, itu juga ada meneliti itu ada R&D ya, nanti R&D, Inobel, beda bahkan ininya cara-caranya ya. Inobel, teknik pelaporannya seperti itu. Menelitinya apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau kualitatif kan kualitas lebih cenderung ke apa?
tinggi rendah, kalau kuantitatif persentase ya nanti bisa di. Yang ke berikutnya kurang memahami PTK. Nah itu. PTK itu sederhana Bu, nggak usah susah-susah. Tadi yang merangkum tadi. Jadi siswa paham merangkum itu apa. Jadi nggak usah jangan mikir-mikir yang teknik, yang tadi discovery apa yang sebenarnya yang biasa kita lakukan. Anak tuh nanya buat merangkum teh bermalas, tapi gimana caranya supaya mereka mau merangkum, karena merangkum itu suatu kreativitas yang luar biasa gitu. Tapi biasanya bapak ibu mau kita lagi malas mengajar kan, merangkum kalau udah, kan bisa nyantai SMS gitu kan. Tapi gimana caranya bisa merangkum mereka berkualitas, apakah jadikan merangkumnya ke depan, presentasi atau apa, itu bisa kita kreativitaskan dalam penelitian tindakan kelas. Jangan yang sulit-sulit, insya Allah kalau kita mempermudah mudah juga. Berikutnya manfaat menulis. Ini untuk nilai kecerdasan. Kenapa kecerdasan? Pintar sama cerdas beda nggak Bu? Beda. Apa kalau cerdas? Cerdas dalam Beda cerdas. Pintar berbohong, cerdas berbohong. Enggak. Jadi kecerdasan itu ada beda dengan Pintar. melatih kita untuk lebih ada unsur kritisnya kalau kritis, kecerdasan. banyak multi kecerdasannya, indikator kecerdasan dibandingkan pintar ya. Ya itu. Nilai kependidikan pastinya lah pendidikan, karena setiap orang menulis mungkin ya tergantung tulisannya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, kebaikan dalam setiap karya tulis Bu ya, atau inovasi, pasti ada nilai kependidikan. Kejiwaan, kalau menulis pakai jiwa nggak? Iya. Pakai jiwa haruslah. Kita kalau judulnya tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti kita juga nggak enak ya. Inilah perdebatan gitu ya. Jadi kejiwaan juga menulis itu ada jiwa. Jadi orang itu bisa mengenal karakter kita dengan membaca buku kita. Kalau Bapak Ibu ingin dikenal orang, menulis dengan gaya bahasa sendiri, orang tuh bisa tahu ini tipenya. Saya udah ngedit sekitar 500 buku ya Bu. Tiap orang itu punya karakter. Ada orang tulisannya rapi semua. Bapak Ibu pasti gini. Kalau ini karakternya gini, jadi memang bisa dilihat cara isi penyampaian beda-beda tiap orang. Jadi memang bisa, kecuali copy paste. Kalau kita copy paste dari online, ya itu beda lagi ya, tidak bisa di ini. Tapi kayaknya lah copy paste sareng anu bikin sendiri dengan bahasa yang para prasukan gitu. Masyarakat, nilai kemasyarakatan, menulis bisa menjadi nilai. Ini ada sosial kayak gini kan, menulis kita bisa mengenal, oh ini menurut dia ini orang mana, orang Kalimantan, oh ini orang mana, orang Pasuruan, orang Jawa Tengah gitu, misalnya Jawa Timur. Jadi bisa mengenal kemasyarakatan. Kita membaca novel, kalau membaca novel kan kita tahu siapa nama penulisnya. Pasti siapa sih Anda Terelie? Saya pikir Terelie itu perempuan, betul laki-laki gitu kan ya. Jadi itulah Andrea Hirata gitu kan, orang bisa mengenal sosok dia dari tulisannya. Andrea Hirata tulisannya saintis, sastra, banyak banget gitu yang tapi bahasnya tinggi gitu, bahasa sastranya gitu. Keuangan kalau menulisnya kita untuk keuangan ya tergantung ya, bisa kalau kita mau bisnis dijual bukunya atau artikel kan. Kalau artikel kita nulis di mana, di majalah bisa dibayar juga Bu ya. Kalau di mayor bisa dibayar penerbitan, gantung mau artikel apa, itu nilai keuangan. Kefilsafatan apa itu ya? Coba, filsafat itu apa? Bisa nilai yang disampaikan mungkin ya. Nilai yang disampaikan menulis dari penulis ya. Bisa dari penulis gitu. Ya, jadi ini manfaat dari menulis banyak sekali. Kalau kita sering menulis nanti kerasa benar, kalau sudah sekali menulis buku berikutnya atau PTK aja. Bapak Ibu udah menulis satu PTK, jujur pengalaman 2007 pertama kali saya membuat PTK yang ke internasional, lolos alhamdulillah. Itu ketika udah sekali bikin PTK teh kecanduan. Mudah-mudahan amin. Kecanduan teh setiap ada permasalahan di kelas kecil apapun jadi bahan ini Bu, punten jadi bahan inovasi gitu. Tapi ya harus Ini mah kecanduannya mau dibikinin orang gitu. judulnya aja. Kalau dibikin orang nanti kita nggak ada sejarah. Tapi kita sama-sama aja Pak. Sama-sama belajar, saya juga. Penelitian tindakan kelas, apa sih PTK itu?
merupakan penelitian yang mengangkat masalah-masalah aktual nyata yang dihadapi oleh guru di lapangan. Saya mau tanya, kira-kira per orang punya masalah apa di kelas yang dihadapi? Mulai nih, bentar. Pernah mengalami apa masalah di kelas? Ketika kita sudah menjelaskan yang sepertinya anak sudah paham, ternyata mereka sama sekali tidak menyerap apa yang kita sampaikan. Cara menyampaikannya gimana? Ya mungkin cara menyampaikannya mungkin kurang kurang bisa dimengerti anak, atau mungkin guru masih lebih mendominasi daripada anak-anak, sehingga ya anak-anaknya kemana Karena dia nyantai, aduh guru ini ngulangin ini, dan nggak pernah dia tanya, bari nurutannya, jadi kan udah tahu sifat guru, berarti siswa udah mengetahui karakter guru. Kadang namun guru nu disiplin kan, guru takut ya kan, macam-macam, tapi ada juga yang nyantai, tapi bisa diikuti siswa. Bahasanya mungkin jangan terlalu tinggi, kalau tinggi biasanya anak tidak memahami, jadi bahasa mereka harusnya dibawa. Wica, paling kelas yang dialami mah Bu ketika menerangkan mah pahamnya baru praktek gitu ya, merhati biasa seperti biasa, tanya jawabnya bagus. Hanya satu, ketika saya mah kalau dari pengumpulan tugas anak-anak mah gitu tak susah saya mah. berarti bisa jadi bagaimana memotivasi siswa disiplin dalam mengumpulkan tugas gitu. Jadi ketika memberikan materi semuanya fokus mendengarkan, menyimak, bertanya, menjawab biasa. Ketika ayo kerjakan ini, jadi harus punya tindakannya itu, jadi memotivasi supaya meningkatkan kedisiplinan mengumpulkan tugas pada materi apa. Jadi observasinya latar belakangnya itu tadi kan, ya mungkin banyak hal yang tidak bisa motivasi dari mereka karena tantangan mereka banyak kan sekarang. Tantangannya apa kan, banyaknya gadgetnya. Terus mungkin kata gurunya kurang memberikan motivasi aja. Nanti cari materi tentang motivasi di buku. Motivasi itu apa, cara-cara motivasi kedisiplinan seperti apa bisa bagus. Bu Rani berarti apa di luar kita apa? Tadi permasalahan tadi pemahaman atau pemahamannya banyak pesan tidak bisa dengan kata-kata. Apa mangga Bu? Oh, masalah yang dihadapi mungkin untuk PAI mah ya hati anak-anak deh bukannya kurang paham, tapi ya misalkan pengamalan yang paling ini mah yang paling pokok gitu kan. Contoh misalkan kalau belajar PAI kan anaknya tahu sholat tapi susah ngamalkeunana gitu kan. Nah ternyata misalkan temuan di sekolah desa di satu rumah anak teh ya masih banyak gitu yang jarang melaksanakan sholat dengan alasan kadang-kadang orang tuanya pun tidak sholat. Itu masalah paling besar gitu. Ya, oh itu berarti puntennya abdi pernah naros di kelas. Saya sholat subuh jujur ya. Iya, sholat subuh. Iya gitu. Berarti kurangnya mungkin ke akidah mereka. Iya. Kita belum pernah menyampaikan apa itu sholat dan mereka Emang kurang paham mungkin kurang paham, dan keluarga pun kurang. Ya, gurunya Bisa jadi saya sebagai guru kadang-kadang ya kesahat. Ini ketua Habis belakang sebagai saya. guru kan udah bisa. Karena kan ketika anaknya ngasih penjelasan gitu ya. Tapi ya mungkin tanpa didukung oleh orang tua tetap sulit kan. Ya, berarti harus ada unsur pengalaman bisa aja Bu. Kalau kan guru PAI Iya. punten ada muhasabah ya, jenis muhasabah. Mungkin Iya. tugas guru PAI kan tidak semua, mungkin guru bahasa Indonesia nggak mungkin kan. Maksudnya bisa aja PAI itu punten ada, kalau tugas PAI itu wajib anak menceklis sholat. Kalau yang tidak sholat kan ketahuan. Iya. Kenapa ditanya, bisa jadi seperti itu kalau tentang sholat misalkan. Iya, emang selama ini juga saya khususnya guru agama suka nyuruh ke anak-anak kalau kalian sholat 5 waktu sehari ditandatangan oleh orang tua. Tetap kalau tanpa dukungan orang tua mah Dan mereka harus ini juga pemahaman materi tentang itu sholatnya. Karena saya emang setiap dosen teh kalian sholat enggak? Sakelas teh 5 sholat. kan belum paham tentang Iya. ilmu agamanya. Ya mungkin salah satunya belum Iya. paham. Jadi belum ada merasa takut. Merasa takut. Takut Jadi tidak keimanan menjalankan. mulutnya. Kami kadang Itu kita masalah yang paling krusial sama. mah itu gitu kan. Ternyata yang melalaikan juga lebih berat juga ya dibandingin. Ya itulah jadi PR nanti. Ibu mana Bu? Kalau saya yang paling sering gitu mengalami di kelas itu kan biasa
menggugah anak itu supaya bertanya gitu. Saya menginginkan kan aktif gitu kan di kelas, terutama kan kalau dalam pelajaran PKN itu ada yang namanya diskusi ya, diskusi. Kalau diberikan diskusi itu nggak bertemu tidak ada yang berusaha bertanya, tidak ada yang berusaha merespon jawaban, sulit gitu, sulit sekali ya. Jadi yang menjadi masalahnya itu adalah menggugah mereka supaya bertanya. Padahal saya sudah memberikan sebelumnya dengan merangkum tadi kan mereka itu setidaknya membaca. Nah, saya setelahnya suka diberi waktu misalkan 10 menit setelah itu saya sudah masih tahu bahwa yang kalau merangkum itu harus poin-poinnya saja, tidak perlu disalin semuanya gitu. Tapi tetap harus selesai membacanya. Nah, saya tanya apa yang telah kalian baca tadi? Itu suka susah juga ya. Berarti keterampilan berkomunikasi kan ada Bu yang nggak bisa sama sekali. Dia paham materi tapi nggak bisa ngomong gitu. Ya itu. Jadi nanti Ibu bisa mencari materi tentang keterampilan berkomunikasi siswa. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa pada materi apa yang Ibu ini. Dan nanti ada indikator keterampilan berkomunikasi itu apa sih? 8. Keterampilan berkomunikasi itu apa? Materinya kan di bab 2 ya kan. Jadi terus teknik-teknik kita meningkatkan keterampilan komunikasi, misalkan dengan cara apa, misalkan siapa yang bisa ini ke depan, ayo dapat bintang, misalkan kalau ini apa, jadi bisa dimotivasi dengan seperti itu. Kadang biasa orang yang lebih diam tuh mereka jadi berani gitu. Karena saya yang sengaja yang ditunjukkan orang yang diam mau dibandingkan, tapi dia jadi ini kan dia kamu kalau nggak ke depan, kalau kamu ke depan dapat satu barisan ya. Kalau kamu ke depan, kamu menyelamatkan teman-teman kamu loh. Jadi satu baris itu dia menyelamatkan. Jadi kan dia ketika ke depan udah pendiam, pas ke depan itu dia malah jadi pahlawan buat grupnya. Jadi bisa seperti itu. Itu yang saya lakukan di kelas. Malah saya memilih bukan orang yang rajin ini, tapi yang pendiam. Ayo kamu orang bantu, didukung teman, ayo kamu cepat ke depan saja. Jadi kan teman-teman yang udah bisa bicara juga mendukung dia ke depan, dari malu-malu tapi dia berani gitu. Itu bisa seperti itu teknik. Menyuruh anak yang tidak bisa kita pura-pura milih tapi padahal kita bercirian gitu. Ya kan kalau dihubungkan dengan materi Sumpah Pemuda itu di mana ada pemuda masa lalu dengan pemuda masa sekarang. Kan yang sekarang itu diantaranya kreatif, kritis. Nah itu diantaranya kritis itu kan berani bertanya. Nah itu diantaranya. Memang mahasiswanya disuruh jarang pe-nya. Ibu juga jarang pe. Kalau lama berani, tapi lama udah berani ya. Ya karena tergantung ya itu. Jadi mungkin guru-guru kurang memberikan pemahaman tentang kepahlawanan. Kalau punya sifat pahlawan ketika benar juga pasti mereka akan berani untuk Ya. Bu Eva, Bu Eva nunggu. Kalau saya tuh enggak semua sebetulnya ya, kalau di kelas tuh ada anak-anak yang suka ngobrol aja cuek gitu. Kita padahal udah dengan semangat mengajar mereka, tapi ada anak-anak yang kayaknya nggak tertarik gitu dengan pelajaran IPA teh. Nah akhirnya tuh saya tuh kemarin mencoba dengan membuat project. Oh ternyata tuh mereka tertarik gitu, makanya saya angkat gitu. Proyeknya apa kemarin? Kemarin itu anak-anak disuruh untuk membuat untuk submateri tekanan hidrostatis itu membuat pipa U sendiri. Nah hasil mereka itu digunakan oleh mereka itu untuk praktek. Jadi nanti anak-anak tuh tahu, oh ternyata pipa U saya tuh begini karena kalau yang lain mah begitu. Kalau yang Bu Eva mah aktivitas. Aktivitas Off text, on text. Jadi off text itu kapan siswa tidak memperhatikan, ternyata ketika perlakuan membuat alat itu jadi banyak on text dan off. Jadi kan memperhatikan ya, tidak mengikuti kegiatan belajar, tapi ya on selalu gitu. Itu bisa itu. Jadi kemarin saya tuh tekanan hidrostatis udah berhasil ya. Yang keduanya mereka disuruh membuat model percobaan dari Pascal itu. Mereka tertarik ternyata, jadi wah ini nih mau dijadikan RTK saya. Ya aktivitas. Aktivitas ya. Jadi aktivitasnya pada, tapi saya tuh kemarin malah pengen melihat dari hasil belajarnya. Coba menyusun ya. Hasil belajarnya justru kalau misalkan mereka sudah mau tertarik dengan membuat alat-alat seperti itu,
coba hasil belajar mereka tuh nilainya bagus Berarti juga gitu. hasilnya mungkin nanti kan hasil belajar berarti tes, instrumennya tes. Kita bisa menggunakan index guide. Index guide itu berarti WFA harus ngasih pretest sama post test. Nah itu yang saya pengen tuh, cuman kan saya tuh belum bisa membuat, kalau membuat soalnya udah bisa. Nah ketika harus menyimpulkan bahwa ini tuh sudah berhasil atau tidak, Iya. pakai statistik apa, nah itu Index guide nanti ada kategori kalau 0 sampai 1 itu ada rendah, tinggi, sedang gitu. Nah, Nanti itu bisa- yang ya, belum nanti bisa dibahas nanti langsung di Mohon Pak. Iya. Mangga Pak. Tapi naonnya? Itu permasalahan yang di kelas yang pertama. Ya, kalau dikaitkan dengan apa pekerjaan orang tua bisa ya Bu ya? Pekerjaan orang tua artinya gini, pengaruh dari ekonomi orang tuanya. Karena emang di saya itu kan daerahnya terpencil, Jalasari 2 itu kebanyakan mereka itu tidak mampu kan gitu ya. Pengaruh mah bukan PTK. Bukan pengaruh itu Itu nggak mah masuk. penelitian kualitatif kalau PTK kan kuantitatif. Ya maksudnya itu bukan artinya mereka dalam belajarnya itu kelihatan yang bingung satu ya, kebingungan gitu, nggak fokus gitu kalau kita belajar. Kemudian pada saat ditanya emang punya masalah di rumah gitu. Materi apa yang akan diambil nanti? Ya kalau materinya kan IPS kalau saya. Sekarang kan materinya mengenai masa kemerdekaan kan. Masa kemerdekaan sampai reformasi. oh mau dikaitkan sama itu. Jadi dikaitkan bisa berarti motivasi mereka supaya bisa motivasi belajar ya? Ya, Meningkatkan motivasi belajar melalui kan tentang apa tadi? tentang masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan. Nah sekarang masa anak-anaknya masa di masa merdeka ini masa masih kita punten ya kalau zaman dulu kan benar-benar orang-orang tuh susah banget. Ya. Jadi ke anak-anak mungkin pemahaman bahwa sekarang tuh harus pandai bersyukur ketika ini bagaimana kita mempertahankan tadi kemerdekaan dengan cara seapapun sulit di keluarga gitu. Kamu harus bisa berjuang, berarti tetap menekankan semangat apa ya belajar. karakter ya. Ya mungkin ya Bu Bisa ya. karakter berani apa gitu dalam meningkatkan karakter tadi apa? Tadi Karakter untuk menjadi berani motivasi. menghadapi tantangan Mhm. pada siswa di masa pada materi Masa kemerdekaan. kemerdekaan. Ya. Jadi indikatornya nanti Pak, berarti ada indikator siswa ditanya ke orang mungkin. Bagaimana caranya Bapak memotivasi mereka untuk bisa dengan kondisi mereka bertahan, tapi mereka masih tetap bisa belajar. Bisa dengan cara apa? Namanya Bu, angket wawancara. Saya misalkan saya merasa sangat tidak bersyukur misalkan apa bisa dari angket nanti ditanya berpersiswa. Ya. Jadi berarti jenisnya karakter sifat berani itu tadi apa? Mencoba Berani patriotisme menghadapi ya, tantangan. tantangan Wan. Patriotisme tadi Ya. meningkatkan karakter Patriotisme. patriotisme pada materi kemerdekaan. Masa kemerdekaan. Cocok Ya. banget nanti. Wah. Nanti bisa ini di kelasnya apa misalkan dengan memberikan pemahaman bahwa sekarang kita bersyukur loh walaupun udah merdeka, sebenarnya tidak merdeka ya. Iya iya betul. Tapi bagaimana kamu jadi penerus gitu kan? Zaman dulu mah teu aya beas, teu aya naon, tapi mereka masih bisa memperjuangkan kemerdekaan gitu. Ya. Mungkin bisa cocok banget dengan kemerdekaan gitu. Ya. Karakter tadi nanti bisa dibahas lagi. Mohon. Ibu mangga Ibu. Oh, ini masalah yang dihadapi saat Iya. mengajar. Iya, dia sederhana aja. Kalau saya karena keberagaman kognitif anak-anak ya, dari level rendah paling rendah banyak yang tinggi, ada sebagian juga ya 1, 2, 3, 4 orang lah kalau di kelas itu ya. Jadi ketika mencapai kita ingin suatu kompetensi itu tercapai dengan sempurna ya, diharapkan semuanya bisa. Ternyata kan hanya beberapa persen dari mereka yang bisa mencapai kompetensi itu. Sehingga ya kalau saya suka sudahlah kalau udah ada yang bisa mah sudah saja gitu ya. Kalau yang mereka belum bisa kan bingung, terbatas sama waktu gitu ya. Misalnya suatu menggunakan rumus tertentu ya, kayak listrik statis atau apa. Yang ini sudah bisa, yang ini belum bisa. Nah itu susah untuk mencapai
yang tidak bisa itu supaya bisa dalam satu waktu tertentu itu Ada yang bisa, ada yang tapi bisa. ada yang bisa gitu. Apa? Tutor sebaya itu ya? Pembimbing, jadi siswa jadi guru bagi Iya, temannya tutor mungkin sebaya. itu bisa. Kan guru nggak kewalahan semua anak semua, jadi apa guru pembimbing buat teman-temannya. Jadi orang yang bisa, siapa nih ibu berarti mencari dulu orang siapa orang yang bisa ini, dia menjadi tutor sebaya bagi temannya. Iya. Berarti harus cari dulu data-data siapa yang kurang, siapa yang ini. Seperti sekarang lagi ngebahas, seperti kan saran Buati membuat donat ya. Saya selalu bilang untuk analisanya, untuk teori dasarnya kaitkan dengan peran Saccharomyces di situ gitu ya. Tapi nggak semua kelompok menuliskan itu gitu. Padahal saat ngomong itu sangat ini harus ada itu, harus ada itu gitu ya. Tapi tetap aja nggak ada gitu. Ada beberapa kelompok yang PJJ sebagian sama. Jadi Saccharomyces itu perannya apa dalam makanan roti itu? Kan nggak mungkin kita roti tembem mana ya teriguna, tapi dia bisa memekatkan ada ruang udara saat proses fermentasi. Berarti si terigunya itu memiliki kandungan protein yang tinggi ketika sudah terjadi fermentasi itu, Bu. Nah, jadi dijelaskan juga sebab bimbing aja mereka, oh yang mana, oh ternyata siswa refleksi nanti, oh siswa nggak tahu bahwa Saccharomyces itu di situnya, padahal kan disuruh literasi dulu kapan terjadinya proses fermentasi pada roti, misalkan pada donat ya, atau roti mah hesenya ada mana donat ya. Gitu. Oh ketika terjadi ada ruang udara, kenapa ada ruang udara? Karena fermentasi menghasilkan karbon dioksida itu, sehingga bisa ada ruang udara, tapi itu ada kandungan protein yang tinggi pada roti gitu. Itu kan jadi mereka paham, oh itu maksudnya ada jamur teh buat itu kan ya intinya ya. Gitu. Udah diterangkan begitu teh, udah dikasih tahu teh. Foto ininya aja di foto hasil kreativitas mereka foto pas proses fermentasi kalau belum. Ya kan dia tahu ya satu-satu. Ibu makan Bu. Ini terakhir kami bisa kata-kata. Habis. Saya puasa aja. Iya. Selfie. Rata-rata yang dari tadi diucapkan oleh ibu-ibu dan ibu-ibu semua yang terjadi juga sih ya. Biasanya seperti kayak tadi misalnya ketika Bumia yang tutor sebaya itu, saya lihat memang misalnya ada anak-anak yang lebih mampu dari yang lainnya. Ya udah kan cenderung mereka itu malu kalau bertanya sama guru. Jadi ya sudah saya bilang kalau emang malu, silakan teman yang sudah bisa, yang saya tetap bisa, silakan membimbing teman-temannya yang belum bisa, yang belum paham, bukan hanya hitungan tapi materi yang lain pun sama gitu. Jadi seperti itu. Nah kalau secara terkait dengan bioteknologi, misalnya memang lihat dari materi bioteknologi yang kelas 9 sekarang, nah sepertinya kalau secara teori memang malas ya untuk dijelaskan juga kayaknya itu susah. Jadi setiap pertemuan bioteknologi dari dulu saya paling supaya anak tertarik itu ya itu praktek membuat donat, rata-rata yang paling mudah mungkin donat ya. Tapi ya sekarang udah dicoba, mereka disuruh membuat tape dan ternyata dari beberapa kelas ada yang sudah melakukan juga dan ternyata mereka mampu walaupun kita belum memberikan arahan, jadi mereka searching sendiri caranya seperti ini itu. metode searching meningkatkan keterampilan. Jadi mereka Saya juga membebaskan, silakan kalian cari cara kerja sendiri dari Google kayak gitu. Oh berarti berliterasi. Iya. Literasi dalam pembelajaran bioteknologi konvensional. Ya, karena saya tidak memberikan video atau cara-cara membuatnya, enggak. Mereka harus cari sendiri bebas gitu. Ya, kajian pustakanya ibu tentang Mbah Google gitu. Literasi bisa itu nanti bisa di ini kan. Ya guru-guru juga nggak bisa ya. Biarpun gurunya ya sih belum pernah gitu. waktu itu ya berarti alhamdulillah ada masalah-masalah, banyak masalah ya karena itu banyak. Dan minimal kalau PTK itu ya harus 2 siklus ya. Kalau 1 siklus bisa sih, cuma kata profesor bisa 1 siklus. Kalau udah berhasil ya udah aja, tapi kan kita khawatirnya kan coba lagi aja ke depannya apakah peningkatannya berapa persen. 2 kali lah minimal. Jaga-jaga untuk membandingkan saja. Berikutnya prinsip PTK. Kalau prinsip PTK itu beda dengan penelitian formal. Berarti maaf, kalau 1 siklus berarti kayak best practice aja itu ya? Oh, PTK tetap. Oh, PTK tetap, oh bisa. Tapi saya nggak berani kalau misalnya Enggak, asaan nih ujuk-ujuk gue berhasil kan gitu. sebelum gini bisa aja kan kita kan sebelumnya observasi itu kan melihat tadi yang ini saya merencanakan nih persiapan RPP, tindakannya dengan cara apa, langsung nanti hasilnya apa gitu. Kan di observasi nanti tindakannya menggunakan teknik tadi yang masing-masing, terus refleksi itu kekurangannya apa di PTK, kelebihannya apa, refleksinya apa. Refleksi itu tindakan, kekurangannya apa, kelebihan, yang refleksi kita apa, untuk mencoba lagi, untuk lebih meningkatkan lagi, saya coba dari malah turun karena memang babnya beda lagi gitu kan.
nggak bab itu lagi kan, mau kalau donat nggak donat lagi, tapi berikutnya lagi misalkan tentang saccharomyces donat sama bisa tape peyem gitu kan. Jadi kalau di tape seperti apa, kalau peyem seperti apa gitu. Coba aja 2 siklus nanti. Nah, berarti seperti saya kemarin itu kan tekanan itu jadi ada beberapa submateri. Ya. Ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, tekanan pada gas. Jadi itu bisa dijadikan Bagus itu 2 siklus loh, enak ya. Kalau gas bisa menggunakan balon kan, balon bisa yang diapakan untuk Tapi pemanasan. pemanasan. matinya sama itu teh. Hah? Kalau misalnya tekanan gas dengan tekanan zat cair, tapi dalam matinya sama. Melihatnya kan ibu aktivitas tadi. Bagaimana ibu aktivitas? Oh, kenapa aktivitas anak lebih merhatiin? Karena satu menarik. Yang pertama misalkan yang ini kurang dipahami karena materinya hese tentang tekanan kan. Oh, macam-macam tekanan hidrostatis. Kayak gas mah kan tinggal dengan cara balon ternyata Emang kemarin juga seperti itu. gitu. Jadi Akhirnya anak-anak tambah seneng. ya itu udah telur mengambang kan kita nggak tahu telur bisa ngambang dengan cair kan tenggelam air ternyata di air garam fluida itu. Nah, berarti nanti Bu Hati harus ngasih tahu saya lembar observasi untuk anak-anak tuh Jadi, harus seperti apa ya. ya kan saya bikin Sekarang berarti tugas kita itunya sekarang tuh memikirkan instrumen itu aja nanti pada dulu ya kita mulai Oke. berarti Jadi teori ya. bersifat umum penelitian tindakan lebih bertujuan memperbaiki kinerja. Jadi apa PTK itu untuk memperbaiki kinerja siapa? Kinerja guru pastinya. Dan siswa disesuaikan dengan kualitas keheterogenan siswa. Dan pilih kelas yang kita teliti adalah kelas yang heterogen. Punten jangan dibawa semua jangan. Heterogen itu ada yang ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Itu nama PTK gitu. Jangan satu ini yang Dulu kan pernah ada kelas unggulan, ya udah baru 1 kali juga udah langsung pada bagus anak-anak. iya. Kalau heterogen bisa ketahuan ininya variatifnya. Sifat konseptual dan hasilnya tidak untuk digenerasi. Sifatnya konseptual dan hasilnya tidak untuk digenerasi. Maksudnya mungkin kalau PTK mah langsung ke inti yang masalah kecil. Jangan terlalu banyak masalah variabel. Jadi fokus kita mau kemananya jadi kayak dokter Bu belum penyakit batuk diobatinnya batuk cara demamnya gitu hanya ini sendiri. Namun hasil penelitian tindakan dapat diterapkan oleh orang lain yang mempunyai latar belakang yang mirip dengan peneliti itu PTK di peran guru dalam PTK sebagai pengajar sekaligus peneliti. Alhamdulillahnya guru mah PTK kalau penelitian berupa kualitatif, lumayan itu harus kita acak random kan. Sekolah berapa sekolah random tentang pengaruhnya pengaruh nggak bisa langsung kita di kelas, tapi PTK kan lebih memudahkan kelas-kelas yang bermasalah di situ kita yang ininya gitu kan. Jadi Nanti uji variabelnya juga hese. variabelnya jangan ya kalau pengaruh mah variabel susah perhitungan Ya, ininya. pengaruhnya. Iya. Biasanya kita tugasannya PTK Bu, kita bayar lamun eksperimen, wah ibu kudu kali-kalian gitu kan dari kelas. Fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran di kelas, ibu makan nggak bisa di luar kelas, jadi di kelas waktu yang disediakan 40 menit manfaatkan seperti apa. Guru merupakan orang yang paling akrab dengan kelasnya dan biasanya interaksi yang terjadi guru dan siswa berlangsung secara unik. Keterlibatan guru dan berbagai kegiatan kreatif dan inovatif bersifat pengembangan mengharuskan guru mampu melakukan PTK. Makanya PTK itu wajib. PTK juga memiliki hak otonomi untuk menilai diri sendiri kinerjanya. Jadi ada penilaian dari rekan, ada penilaian kita juga. Wajib PTK itu ada penilaian guru, nggak hanya siswa dinilai, dan gurunya juga harus dinilai. Atau tong mau dinilai, ini tuh ibu penilaiannya segini. Sesuai ini aja, Bisa sesuai. dibisikin. Dalam PTK guru memiliki hak otonomi untuk menilai kinerjanya. Metode yang paling utama adalah merefleksikan. Jadi kalau PTK itu adalah refleksi. Pas terakhir tindakan, hasilnya apa, kekurangannya apa di kelas. Kadang kita lebih tahu ya kekurangan kita di kelas. Terus Sangat kita tahu. terus saya kurang paham. Ya. Kita, medianya kurang pas, medianya salah gitu. Ternyata refleksi kelebihannya apa? Oh medianya nggak pas, waktunya terlalu melebar. Jadi itulah. Ada penelitian. Karakteristik PTK. Nah, iya, on the job problem. Jadi kalau ibu bikin PTK, masalah real atau nyata yang muncul dari dunia kerja peneliti atau nyata dari balik ya. Dalam kewenangan atau tanggung jawab peneliti. Yang kedua, problem solving oriented, berorientasi pada pemecahan masalah. Pasti PTK ada masalah dan pemecahannya. Kita udah merencanakan gimana caranya ya, gitu ya. Yang ketiga, improvement oriented, berorientasi pada peningkatan mutu
ada peningkatan, bukan pengaruh, jadi peningkatan mutu pada kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, siklus bersiklus. Siklus itu apa, Bu? Yang pertama observasi, yang kedua mempersiapkan perencanaan, yang ketiga tindakan, yang keempat refleksi. Refleksi itu ada kekurangan, kelebihan, dan tindakan selanjutnya. Itu siklus, ada 2 siklus bisa minimal ya. 1 kalau udah berhasil ya, ini bisa. Konsep tindakan diterapkan melalui urutan yang terdiri dari beberapa tahap atau siklus. Action oriented dalam PTK didasarkan adanya tindakan, treatment tertentu. Apa treatment yang digunakan kita jelaskan pada metodologi penelitian. Pengkajian terhadap dampak tindakan, dampaknya apa? Itu dari refleksi ya. Spesifik kontekstual, aktivitas PTK dipicu oleh permasalahan praktis yang tadi disebutkan, itu sederhana ya. Tapi kita jadi berpikir kan, tapi kalau ingin cari instrumen, Bapak Ibu tinggal lihat kajian tentang tadi Bapak kan berkata masalahnya Memotivasi siswa. berarti materi indikator memotivasi siswa. Pertama, indikator memotivasi bisa meningkat seperti apa, cari pasti ayat materinya. Jadi misalkan nanti kita bikin skala Likert, skala Likert kan motivasi, misalkan dia bisa mengerjakan, dia datang tepat waktu dan bisa motivasi itu bisa nanti dilihat lagi. Partisipatory itu kolaboratif dan bermitra dengan pihak lain seperti tersejawat sebagai observer atau komunikasi. Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi, ya, karena dia yang mengetahui sendiri kegiatan di kelasnya. Dilaksanakan dalam rangkaian langkah beberapa siklus. Dalam satu siklus terdiri dari tahapan planning, tindakan atau action, pengamatan, dan refleksi. Yang selanjutnya diulang menjadi beberapa siklus. Kalau belum berhasil sampai ke 4 siklus terus emang enggak. Tapi dah harus diobatin, berarti harus lebih tahu spesifik kemana gitu. Kitanya harus bersiap berdasarkan kajian teori. Jangan rekayasa ya. Iya, rekayasa, jangan rekayasa. Dan katanya boleh aja misalkan tidak berhasil, tapi kita sudah melakukan PTK. Iya. Siklus pertama berhasil, yang kedua malah tidak berhasil, berarti yang pertama yang berhasil. Maksudnya yang tidak berhasil karena dia ada refleksi teh. Kenapa tidak berhasil? Oh, karena saya salah karya. Terus cara komunikasi ngajar kan, ya tuh komunikasi ngajar tuh kayak guru anu siswa kurang konsen karena apa? Guru udah bolak-balik terus. Oh, dia siswa aya kan bolak-balik. Jadi contoh musik kieu we semua tuh, jadi ada yang seperti itu. Tapi guru yang diam di tempat, tapi ini kan guru kieu we matikeun. Kalau anak gini lagi kapan ngertinya gitu. Jadi ada bahasa tubuh ya, bahasa tubuh namanya. Terus ternyata guru itu ketika mengajar beda antara guru yang di depan terus dengan guru yang menyebar ke semua siswa. Kalau siswa yang menyebar ke semua siswa, mereka merasa tersentuh oleh gurunya. Si bapaknya merhatikan aku, jadi semangat gitu kan bisa motivasi bisa dengan menyebar tempat ibu guru mengelilingi gitu kan. Indikatornya bisa guru mengelilingi. Jadi dia di anketnya ketika guru mengelilingi kelas, apakah kamu saya kurang suka, tidak suka, sangat suka gitu. Nanti semua pasti membuat namanya angket. Kalau ada angket yang dijawab siswa, wayangnya guru kan permen jelang. Tapi temannya ini aja. Di sana siswa itu tugas aja. Tujuan PTK yang pertama adalah memperbaiki dan meningkatkan kondisi belajar serta kualitas pembelajaran. Masih meningkatkan ya agar lebih baik. Yang kedua, meningkatkan layanan profesional konteks pembelajaran, khususnya layanan pada peserta didik sehingga tercipta layanan prima. Memberikan kesempatan pada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran. Apa itu improvisasi? Menyesuaikan dengan kondisi keadaan kelas ya siswa. Mungkin siswa punten tingkatnya rendah kecerdasannya, berarti ya jangan diajak yang lompat gitu nya anu tiasa ngalayak tong diajak lompat, tapi sesuaikan dengan kondisi mereka. Berarti guru teh benar-benar harus paham tentang psikologi siswa. Memberikan kesempatan pada guru mengadakan pengkajian secara bertahap terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehingga tercipta perbaikan yang berkesinambungan. Pengkajian pasti guru yang lebih tahu sendiri, membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka, jujur dalam pembelajaran. Jadi kalau berhasil tentang siswa nggak jawabnya kurang suka, saya sangat sukain karena akhirnya pingin bagus berhasil. Udah aja seadanya ini aja. Tapi kita lebih menikmati Bu kalau hasil penelitian kita itu sesuai data di kelas, lebih menikmati hasil karya gitu. Tapi berarti boleh kan kita nanti lampirannya itu dipilih angket-angket yang memang boleh bagus. Banyak yang bagus, banyak jadi ada yang tapi yang ini disimpan juga nggak apa-apa, yang rendah juga nggak apa-apa. Kan penilaian ada nilai poster misalnya.
nilainya di bawah ini. Kenapa ini? Sama ya seperti hasil nilai post-test dan pretestnya juga ada yang bagusnya, ada yang gitu. Nanti dinilai indeks kayaknya. Kalau kita ingin sukses, sebutkan. Tapi udah berhasil. Sama berhasil enggak? Namun orangnya sesuai dengan kita melakukan tindakan sesuai dengan perencanaan. Kadang orang tidak sukses dengan PTK itu apa? Tidak sesuai dengan perencanaan yang diadakan. Harusnya kia malah kia tapi disebutkan udah ada lengkap. Hasilnya kan gitu. Ya, setiap rencana pasti bakal menghasilkan hal yang baik. Tapi karena kita tidak melalui rencana yang tidak sesuai dengan rencana, berarti salahnya guru saya sebutnya. Manfaat PTK sangat banyak jika guru melakukan PTK terkait dengan komponen pembelajaran. Yang pertama adalah inovasi. Bapak Ibu bakal menemukan inovasi dari PTK yang dilakukan. Harus terbuai Pak. Suka ada kan inovasi, saya pengennya gini, makin melebar gitu ya. Ya gitu lah. Jadi kemarin lebih banyak hal-hal yang baru gitu. Kedua, pengembangan kurikulum di tingkat nasional. Jadi ketika pembelajaran lebih bagus, kurikulum itu berubah-ubah ya. Jadi sesuai dengan ini sampaikan kurikulum sampai kayak PPP kita hanya copy paste karena kurikulum berubah setiap tahunnya jadi kan gitulah. Jadi bukan guru malas tapi kita lagi mau belajar berubah lagi jadi kan. Jadi 1-3 aja gitu. Ya, peningkatan profesionalisme guru. Jadi dengan PTK guru akan semakin profesional karena memperbaiki kualitas ngajar di kelas. Model-model PTK apa saja nanti dibahas. Ini saya nggak ada gambarnya. Ada Kurt Lewin, Chemist, John Eliot, Hopkins, gabungan Stanford dan Cambridge. Yang sering dipakai mana Bu? Saya mau Hopkins. Gitu. Yang sering saya gunakan itu yang Ya, ngikut pertamanya berarti kita. pertamanya Apa karena lebih mudah atau apa Bu Hati? ya ke Hopkins kan observasi terus nanti perencanaan, tindakan, refleksi. Oh ya udah, yang itu Itu aja. yang standar itu yang biasa. Tapi dari PTK aja mana? Ya udah kayaknya yang dibahas udah aja satu biar nggak melebar. Ya itu aja. Ya Hopkins. Iya Nah, yang itu ibu aja. pakai. Iya, iya. Menyusun proposal lanjut. Itu ada di kertas ini. langsung. Lanjut. Ya, ini proposal ini ada di kertas ini. Apa itu proposal? Bu, maaf, mungkin Ya. bisa bertanya dulu ya Bu ya. Silakan. Oh ya benar. Gini, seperti tadi saya sampaikan bahwa ada yang penelitian itu ada yang kuantitatif dan kualitatif ya. Contohnya pengaruh gitu kan, itu kebanyakan ke kualitatif ya. Jadi artinya nggak harus penelitiannya harus lebih luas gitu. Ya, tapi saya lihat banyak yang diterima di dinas pendidikan dengan judul-judul pengaruh itu gimana? Kalau PTK itu kalau Ya. kalau pengaruh ini kan niatnya untuk tadi kan PTK dasar-dasarnya adalah meningkatkan. Ya. Kalau pengaruh kan untuk cara ngambil sampel. Kalau misalkan pengaruh biasanya eksperimen kan itu kan eksperimen. Ya, betul. Itu dilakukannya secara acak bukan kelas yang kita ajar. Kalau menurut Berarti- saya. Jadi amannya itu kalau kan kita punya masalahnya kelas ini. Iya. Sekarang kalau tentang pengaruh, berarti kan kita melakukan sesuatu penelitian baru. Pengaruh ini terhadap ini, berarti kan bukan obat. Menurut saya gitu ya. Pengaruh menggunakan ini terhadap anak-anak apa? Tapi kan ini kita ingin meningkatkan motivasi belajar siswa melalui apa? Meningkatkan berarti kan kelas tertentu yang kita ini. Kalau pengaruh mah eksperimen, yang saya tahu eksperimen itu jangan kelas itu tapi diacak kita kelas apa sekolah mana yang kita Jadi bisa satu sekolah gitu ya kalau ya pengaruh. atau ya satu kabupaten misalkan dipilih acak karena ingin tahu pengaruh pilih diacak kan Nggak bisa satu kelas gitu. iya nggak bisa kelas kita artinya Iya, bukan ada eksperimen juga jadi Randomnya bukan banyak. penelitian tindakan kelas kalau gitu Iya, ya. Makanya kalau menurut saya Dan banyak ya. Tapi banyak yang diterima seperti pengaruh media pembelajaran ini gitu. Itu Masa betul. motivasi siswa itu banyak yang malah diterima kemarin gitu. pengawas Jadi nggak ya boleh asesornya. pakai Ya, pengawas. ya, berarti balik lagi ke asesor kalau gitu ya Bu ya. Gimana? Ada kalau Ibu kenapa jelaskan kita tadi. ikuti sesuainya alasannya saya ikuti sesuai dia aja Pak buku ini menurut siapa yang penulis yang PT yang terkenal Yang- Suharsi Marikunto itu sesuai itu Hmm. saya ikuti penulisan sesuai Hasimi Arikunto. Ternyata kalau profesor yang bicara mah ketika saya tahun 2007 ya saya mau kitab dan hibah hasil belajar tuh saya banyak tuh yang ketampilan ini
banyak banget, satu aja hati juga ini karena tentang ini yang tadi Bapak mau hasil ya udah hasilnya hasil belajar kita hanya variabel sebagainya deh yang lainnya, tapi nggak jadikan penilaian secara instrumennya di apa olah datanya nggak terlalu ini gitu. Ya. Kalau pengaruh itu mah itu mah eksperimen dan Eksperimen, kualitatif. Tapi udah PTK mah bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kualitatif mah eksperimen, kalau kuantitatif mah non eksperimen atau kelas. Pokoknya kalau pengaruh mah jenisnya kualitatif gitu atau Ya. eksperimen. Berarti ini ya kan jadi greget gitu. Gak apa-apa ya, jadi belum ke situ tapi nanya. Nah kan sementara ini kita PJJ, si pretest dengan posttestnya diperbolehkan pakai Google Form, enggak kan dulu mas suka selalu pakai Langsung ya, format. Langsung kan ada data-datanya. kan Iya, itu boleh. boleh. Kan ibu tinggal masukin data ke ini. Kan anak juga nggak mungkin ya kalau langsung menjawab makan. Udah percayaannya penting mana. Kan dulu mas selalu pakai kertas, nanti lampirannya itu berupa Kita pekerjaan lampirannya anak, berupa- mana yang nilainya kecil, mana yang besar. bisa aja misalkan Ada Sekarang bingung, portofolionya. jadi difotokan kegiatan Prinsipnya. kegiatan lagi ininya difotokan kegiatan lagi ini oh si anaknya di rumah itu Lagi disuruh ngerjainnya. difoto sama orang tuanya. Ya, Oh bisa. iya ya. perwakilan berapa siswa kan tidak semua punya HP kita mah hanya untuk Iya. data ini aja. Enggak Bu, melandai Bu, masukkan lagi PTM lagi kok. PTM besok. Besok juga. yang Bu. sederhana lah teman Besok Senin belum. Masih belum. Belum. Saya Karena kemarin ada guru yang Kena. dua. Jadi Daerah. makanya Daerah juga. jadi terhenti saya tuh. Iya. Gimana ada PTM? Langsung aja. pokoknya mah sesuai lah ketika masuk ini Iya. ya udah Ini mah nanti waktunya mah jadi tinggal nama di- nanti ya saya nama istri mana isi ya Jadi gerak karena kita melakukan foto-foto aja Soalnya foto-foto. luar ya. Kalau PJJ, ibu ada chat, di screenshot atau dihapuskan gitu. Siswa mengirimkan tugas namanya ini screenshot gitu. Jadi bukti fisiknya lebih banyak Ya, PJJ ya screenshot, daripada karena kita untuk PJJ, perorangan. senjata PJJ seperti itu bukti Dari bukti PTM. screenshot atau YouTube apa video. Jadi gini dari awal kita kan udah tatap muka Aripas. Mau penelitian di PJJ. Tahu-tahu kemarin PJJ Tapi yang kemarin udah ada kan Bapak tinggal. itu teh udah ini Udah. terhenti pas post test Karena bukan udah gunain aja yang kemarin nggak apa-apa tinggal dibuat data anak menjawab. jadi pakai itu aja Google Form Kerjaan aja. kan belum PAS ya. Belum. Bisa ini. Dan bisa juga nggak pakai index guide nggak apa-apa. Nggak apa. Tapi kalau bagusnya pakai index guide. Oh iya langsung tadi dia. Menurut proposal, apa itu ya pulpen ya itu kan di sultan bisa korek-korek di kertas nanti. Sultan tuh kan itu berkuat. Kertas HP itu berarti ahli pendekatan konseptual berarti bisa dipakai. mau kemana udah suatu teh harus lagi. Strategi nu non raya 7H itu. Oh biasa. Semuanya iya. Kayak Alin harus ya gitu. Kalau buat apa coba? Banyak ting materi ya guru-guru tuh ya sampai pakai. Mana sih? Harus paham dulu kontekstualnya apa ritual. Iya. Jadi yang kita teliti itu harus paham dulu. Kita mau cari judul ini, harus paham dulu ini apa tuh, dulu apa gitu. Jangan sampai kita tidak mengetahui apa yang akan kita teliti. Di Sultan ya kita pakai itu komputer-komputer. Benar ya, harus banyak ngedorong buku itu. Nah, dibaca buku lagi. Dibacanya sesuai kebutuhan aja ada tradisi. Ibu itu menurut ini bahwa ini adalah seperti itu. Gitu. Ayah, berarti enggak. Berarti harus ngasih tahu referensi buku-buku bagus loh. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi Kita yang berbeda kadang-kadang dengan keras situasi jadi dunia nyata dan dari mendorong itu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kontekstual, Bu Eva, Bu Isa, Bu Isa. Tinggal anak-anak amati pohon di sekitar kamu, deskripsikan pohon itu dan foto. Itu kan kontekstual. Oh ini Bu, daun teh bentuknya menjari dan dia warnanya hijau ke tua dan ini kan bisa aja teks tapi materinya materi apa tentang Dia upaya meningkatkan keterampilan menulis Nah. teks kita inspiratif kan berarti teks dan teks inspiratif dengan menggunakan pendekatan konseptual pada siswa kelas 9 di SMP Plus Alaman. Nah, berarti kalau inspiratif mah bisa Cerita inspiratif materi kelas lihat amati di sekitar kalian siapakah yang menginspirasi kalian. Misalkan mereka melihat kucing seorang kucing yang ibunya Abi pernah ngait kucing, ternyata seorang betina itu dia ketika ada anak orang lain dia langsung ngasih air susu gitu kan. Cerita inspiratif dari seekor kucing gitu.
bisa cerita dari hewan ataupun tumbuhan ataupun apa bisa. Berarti kalau tadi kan kalau PTK itu mesti harus di kelas ya? Harus di kelas ya? Kalau PJJ ya bisa di rumah. Iya, nah kalau misalkan saya mengambil judul meningkatkan siswa dalam pendampingan dalam pembelajaran PAI melalui pendampingan di luar jam. Lebih baik di kelas aja. Oh gitu. Di kelas, di luar jam. Ekspor Kalau PJJ waktunya yang saat itu aja. Jangan juga. Jadi waktu 40 menit udah siswa-siswa ngumpulkan anak Beca motivasi. Pokoknya mah harus anak kalau lebih duluan berarti, tapi Beca harus tahu cara memotivasi mereka mengerjakan. Siapa yang lebih duluan nanti dapat door prize dari atau dompetnya apa, misalkan bintang, dapat nilai apa. Kan bisa seperti itu. Oh jadi mesti harus di kelas ya, tidak boleh Iya, misalkan kalau PJJ di kelas. waktu itu aja 40 menit atau di waktu misalkan 1 hari kan paling susah. Ya walaupun kan anak itu ini kan kalau ini eskul misalkan. Eskul termasuk dalam kelas nggak beda ya? Beda. Udah kelas aja fokus aja. Di ini aja yang muda-muda aja yang bisa apakah mereka tadi merangkum boleh Bu misalkan ibu terlalu ini tadi merangkum. Nah anak merangkum ini kan kenapa ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Kamu saya begini. Nah anak kalau ada soal jangan ditulis lagi apa yang dimaksud dengan teknologi. Jadi bioteknologi adalah langsung jadi jangan tulis di buku dia nanya dia jawab. Jadi suka mengajarkan siswa kalau nulisnya jangan soalnya berulang gitu, tapi dengan cara singkat gitu. Kamu udah merangkum seperti itu. Kalau merangkum Bu, itu kan prosesnya yang harus kita mengerti dulu ya, merangkum yang baik itu seperti apa. Menarik gitu. merangkum ternyata Bu Ibu. Betul ya kayak gitu. Merangkum itu. Karena IPS mah banyaknya saya merangkum. Iya. Bu. Merangkum. Jadi Bapak indikator merangkum anak kreativitas merangkum siswa. Kreativitas merangkum siswa. Iya. Itu bisa di penilaian kan literasi. Jadi kreativitas merangkum itu kita cari teori merangkum itu apa? Menurut dokter ini merangkum adalah ini. Terus indikator merangkum itu adalah dia tidak menuliskan semua buku, tapi poin-poin penting, terus dengan bahasa yang enak dibaca, tulisan yang bagus. Indikator tulisannya rapi, kata-katanya tidak semua efektif, tulisan rapi, anak tepat waktu, berarti kreativitas. Sebenarnya jangan menyuruh langsung merangkum, jangan. Tapi maksudnya makanya diberi pertanyaan yang merangsang anak untuk merangkum. Tapi kalau merangkum anak sudah membaca semua, kenapa pertanyaan? Baca dan rangkum. Ya, baca dan tulis dan rangkum gitu maksudnya. Tapi Bapak ngasih tahu dulu anak-anak merangkum itu bukan berarti semua ini, tapi tekniknya. Ada Bapak cari materi dulu. Harus tahu dulu pengertian merangkum apa Bagus, berarti kalau tadi memang banyak merangkum, kalau PAI bukan kan misalkan anak itu justru banyak disuruh memahami. Memahami berarti Ibu tesnya nanti C2 teknologi harus paham kan berarti soalnya harus jenjang C2 pemahaman. Kalau menganalisis nanti jenjang soalnya C4. Jadi kalau misalkan kalau hasil belajarnya tentang memahami, analisis, kreatif itu berarti C berapa dari taksonomi dulu belum dibahas karena kita membahas tentang memahami berarti C2 yang di tadi apa? Nanti itu apa judulnya itu yang merangkum deh. Tentang materi apa? Kreatif merangkum. Materinya tentang ini kemerdekaan. Masa kemerdekaan. Kreativitas meningkatkan kreativitas siswa dalam merangkum materi kemerdekaan. Itu aja. Jadi kreativitas. Jadi Bapak menilainya dari indikator kreativitas nanti ada. Kayak ada angket dari siswa. Berarti sama-sama saya ya. Saya kan meningkatkan kreatif siswa melalui tadi apa? Beda bab inilah yang TW. Iya. Kalau yang tadi PAI Melalui praktek proses fermentasi. Ibu mah bisa memahami, bisa dengan mereka suruh baca, bisa juga dengan video. Tadi dalam video. Mereka mengirim video. Silakan yang kalian baca. Disingkat. Kalau ibu mah sering gini, kalau di PAI ada apa bacaan dari nakli misalkan yang ini kan anak-anak disuruh kalian hafalkan arti mufrodat lalu kirim lewat video. Oh berarti ibu mah teknik menghafal C1. Teknik menghafal ya. Karena kalau kayak soal kan harus menghafalnya Bu ya. Biologi kan perlu hafal. Berarti meningkatkan hafalan siswa melalui video video pembelajaran apa tadi? Jadi nanti yang di ini apa? Videonya melalui dan tes hafalannya C2. Jenjang soalnya C2 berarti dibikin soalnya C2 yaitu pemahaman. Pemahaman atau keterampilan kan videonya yang di ini. Berarti keterampilan bisa Keterampilan kreativitas. Kalau pemahaman lebih ke tes. Tapi Ibu Mending kreativitas
bacaan, kreativitas, bukan meningkatkan. Iya, meningkatkan kreativitas. meningkatkan kreativitas, Berarti sama kita mengemukakan kreativitas hasil bacaan. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa karena Nanti materinya cari berbeda. materi dari dasarnya kreativitas Iya. sama yang Bacaan. berbeda. Jadi teori dasarnya sama semuanya Karena gambar. sebetulnya Bapak tadi udah bagus yang Karya Bapak siswa, Karya siswa. yang Ada pertama materi. tadi judulnya lupa ya. Iya, Yang awal Motivasi bukan. patriotisme. Iya itu. Tuh, Jangan pakai angket, Pak. silakan. Ya. Ada pertanyaan lagi tak? Ini buat Motivasi karakter jadi patriotisme. kalau judulnya meningkatkan masalah kreativitas kemerdekaan. itu melalui Menarik. praktek proses fermentasi pada donat. Nah itu kan saya Kalau kan yang awalnya sekarang malah jadi sama dengan Lebih spesifik ya ini ya karakter. peran Karakter. organisasi terhadap pengolahan berbagai jenis. karena kan masalahnya si anak-anak sudah jiwa patriotnya itu Berkurang ya. Kelompok disuruh membuat video dari awal bahkan Lebih menarik ya. kerja sampai selesai. Mereka ingin belajar dari seperti itu seperti Berarti apa. indikator kreativitasnya Bisa pertama menyusun itu materi, tadinya pakai angket, yang kedua Pakai angket. merancang kegiatan, Ya. yang menyusun jadinya merancang kegiatan, Bukan. Nanti susunannya bersyukur atau tidak. Ya kan? yang ketiga melakukan yang apa pembuatan donat, Instrumennya Bu, instrumennya Bu yang video, instrumen yang ininya. Buat laporan tertariknya tadi apa tadi laporan. Jadi itu kreativitas. Nanti kita udah lihat skala Likert yang nilai 1 tidak misalkan yang satu sangat rapi, berarti nilainya 4 gitu kan, kayak gitu ya. Nanti Dari di- mana Bu? Ada rubriknya? Ya ada rubrik nanti. Oh, yang mana? Skala Likert. Iya, coba. Kalau iya lagi pertanyaan itu, kayak judul mah acara. Iya iya. Kita Semangat Bu lanjut Diro. ke Iya, Gampang dia bisa. ini lebih Judul bagus. yang Nanti pertama judul kreativitas itu. anak keterampilannya yang Bapak Ibu, kalau judul itu proposal, kita buat proposal dulu, wajib ini ya. Judul pertama adalah harus komunikatif, yaitu dipahami oleh pembaca. Jadi mereka langsung gitu, bertele-tele. Yang kedua, variabel penelitian. Variabelnya tadi kayak kreativitas gitu ya, apa yang dicarinya. Menjawab apa yang ingin ditingkatkan. Tingkatkan motivasi, tingkatkan kreativitas, tingkatkan apa. Terus dengan cara upaya apa yang dilakukan. Misalkan meningkatkan motivasi melalui misalkan membuat video di alam atau kontekstual tadi ya, melalui mengemukakan kan cara siswa mengemukakan materi itu tidak gampang ya, siap-siap lah baca dulu gitu kan nggak ada langsung video cetek, tapi kan ada proses semua Nah, itu. bagus seperti yang tadi hafalan ini. Kita hafalan hafalan Iya, aja. itu bagus Bu, udah pertahankan. Iya. Jadi yang sederhana aja. Sekarang itu siswa susah untuk menghafal karena apa? Dunianya udah dunia gadget gitu. Nah, gimana kita nggak bisa hafalan, sholat mah hafal tuh. Jadi udah maunya berubah lama dicepret ngapalkeun teh. Jadi komunikatif, 5 sasaran dan lokasi tercermin dalam judul. Jadi Sasarannya ada- apa? pada gitu ya, pada siswa Iya. kelas gitu. Terus kalimat jangan banyak-banyak, harus 15 sampai 20 kata. 15 lah mungkin sama. Coba. Penyusunan proposal. Contohnya judulnya yang pertama adalah pengembangan media atau pemahaman, penerapan ya, atau meningkatkan itu bisa, jangan pengaruh. Bidang ilmu bidang ilmu itu kajian teori ya. Kajian penelitiannya. Terus tentang- gimana Bu Hati kalau misalkan lebih dari 20 kata? Jangan, bisa diefektifkan. Jadi Bisa. maksimal ya itu 20 tes. Saya kan mulai artikel mengirim buat jurnal suka dipotong-potong ke saya. Oh, gitu. Nanti kan diterangkan kalau masalah tempat sekolahnya kan bisa di dalam ada pendahuluan, ada latar belakang, ada metodologi kan ada diterangkan. Jadi tidak judul tanya gitu Jangan biasa. sampai SMP 2 Dayakolot Kolot, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung banyak-banyak. Kita misalkan ini mah. Jadi diefektifkan gitu. gitu. Kalau Ya. kalau nama kabupatennya panjang, Nggak usah, udah aja. Nama SMP-nya banyak. Kabupaten singkat. Kabut. Tapi perasaan judulnya pendek-pendek lah. Pendek-pendek ya? Kalau bisa. Di ini. Kayak di Ini jadi 21 nih, nih ngerti. bisa dikurangkan kayak. Hiji kan hiji. Latar belakang usahakan uraian tentang kedudukan mata pelajaran dalam kurikulum. Misalkan IPA itu sekarang seperti apa kondisinya, dijelaskan berita ya bahasa Indonesia seperti apa. Sekarang jarang siswa kayak tadi mengemukakan misalkan ya
Siswa itu jarang apa bisa mengungkapkan. Karena apa? Mereka itu walaupun berkumpul dengan teman, mereka aktifnya di HP, jadi jarang berkomunikasi dunia nyata, lulusnya. Gitu jadi bagaimana sekarang tantangan lebih besar ternyata ya, komunikasi lebih susah. Kalau HP WA tinggal gambaran umum mata pelajaran, apa waktunya dianalisis, metode pembelajaran yang digunakan mau apa, masalahnya mau seperti apa di kelas, layak diteliti atau terjangkau, perlu ada identifikasi masalah kayak di ini ya, di tahap perumusan masalah. Tahap perumusan masalah jangan tanya apa, kenapa, jangan, tapi menurut saya bagaimana memotivasi belajar siswa dalam apa-apa, bagaimana aja. Kalau bagaimana kan menjelaskan suatu proses ya Bu ya, tidak apa mengapa, kalau mengapa kan gitu. Bagaimana? Gitu. Alhamdulillah kalau saya bikin PPK, Kalau saya gini, nah, apakah? ya apakah aja apa? Oh, nggak boleh. Bagaimana? Oh gitu. Karena bagaimana itu menjelaskan suatu proses. Kalau apakah itu seperti masalah satu, kan Bagaimana metode? apakah mah tinggal ya dan tidak tuh? Apakah ini enggak? Kalau bagaimana kita menjelaskan nanti prosesnya. Karena kan hanya satu variabelnya hasil Bukan belajar. tapi bagaimana? Kalau bagaimana? Apakah Kan, apa? kan hasil belajar aja saya tuh. Ya apakah pembelajaran ini Apakah menghasilkan? model ini meningkatkan hasil belajar Nah, siswa? bagaimana model ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Jadi bagaimanakah? Bagaimana? Bagaimana? Cara meningkatkan kreativitas. Namanya suka lolos kalau nyebut bagaimana suka lolos gitu. Apakah? Bagaimana Di dalam rumusan masalahnya Iya, bagaimana? bagaimana? Nah, Jadi bagaimana kan beda sama apa? Kalau apa mah tinggal ya dan tidak. Dan Nah, tapi kalau karena bagaimana, rumusan masalahnya apakah, berarti tujuannya gimana? Karena tujuannya mengetahui apakah terdapat peningkatan hasil belajar. Nah, ya tidak. ya, ya kan Kalau berarti bagaimana, apakah? Kalau bagaimana luas Untuk bagaimana? perumusan, misalkan untuk meningkatkan hasil belajar melalui proses tadi, kalau perumusan juga jangan lebay. Udah langsung aja poin-poin yang kata kunci tadi. Yang nanti di Jadi tujuannya mengetahui apakah mengetahui, meningkatkan, apakah terdapat peningkatan. membantu kreativitas, membantu Jadi kalau yang motivasi. sekarang tujuannya boleh pakai apakah? Tujuan. Kalau rumusan Kalau tujuan jangan bagaimana? pertanyaan. Oh gitu. Iya dia Tujuan membandingkan tujuan misalkan Mengetahui terdapat peningkatan. meningkatkan. Oh. ya mengetahui Mengetahui terdapat Kayak pemilihan mengetahui adanya Diri peningkatan. kuabdin KPT karena kuabdin seluruh di rumah punten ya di harus dan ulasan maksudnya programnya malah enak. bukan ini maksudnya di ini kan nanti disesuaikan malah enak Malah aku sama. semuanya Tapi sedikit-sedikit dirubah ya. Jadi iya iya kalau kan dicek lagi gila tanggung jawab bagaimanakah gitu nah ya. gitu tujuan manfaat kajian pustaka harus jelas kata kunci jangan ngelebay jangan kayak itu tadi tapi sesuai kata kunci yang ada di judul gitu ya Jadi gini ya, tujuannya mengetahui adanya peningkatan. Langsung gitu. Nggak usah pakai apakah. Ya, tujuannya mengetahui adanya peningkatan hasil belajar gitu. ya Tanpa harus ada pertanyaan. banyak tujuan nanti tujuannya meningkatkan kualitas sekolah meningkatkan kualitas guru profesional guru gitu kan bisa guru lebih profesional dan kajian pustaka ya itu tadi ya kata kunci rencana dan prosedur penelitian nanti metodologi itu ya nanti ada contoh PPK yang saya waktu tes Nah ini teh Bu Hati saya tuh makanya ada apakah itu teh karena nurutan anu ti pengawas loh. bagaimana Kak? itu kalau saya kalaupun waktu saya di Nobel ketika mengungkapkan bagaimana malah dibetulkan oleh profesor bagaimana bagaimana ini kalau waktu saya di seminar itu Kemarin ada pelatihannya. bisa aja sih nggak apa-apa apakah juga tapi maksudnya kalau bagaimana mah menjelaskan tentang proses kalau apa mah kan tidak pertanyaan apakah ini ya Ini tidak tidak kalau bagaimana kan Nih. lebih ke proses kalau bagaimana kan menjelaskan proses Oke. Jadi saya tahu. Bu apa, ini banyak pengawas versi Pemidang. sih Bukan Siapa? Bu Nur, Bu Nur tapi bukunya mah Pamikdam. Tadinya Pemidang. Dari Bu Nur, tapi bukunya Pamikdam. saya juga punya banyak versi Ya minyak versi setiap ya. orang punya karakteristik kalau di PPK saya beda dengan yang lain ya ini ada yang punya gimana beda ini ya umumnya sesuai dengan siklus aja Pertama kuning instrumen hijau lokal ya. karena instrumen itu Makanya saya nurutan deh. kalau apa ya tahu di kan? sini bisa salah Enggak, apa kan jadi tahu saya. Maaf, iya. saya anu Ya. dulu
Ini tahun 2008 ya pada Soalnya kan iya. Nah iya itu sih macam Bu, ini saya udah ngeblokkan SMP. Tuh, ini 2008. Saya kan ya tuh 2008. Saya mau bagaimana pengetahuan awal siswa setelah diberikan media kartu kuartet? nah Bagaimana aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran kimia, asam basa dan garam? kalau Tapi ini baheula saya tidak khususon, tidak spesifik karena hasilnya udah sampai kognitif, psikomotorik dan afektif. Kalau banyak. Kalau saya pengetahuan aja. Iya. Jadi manfaat tuh kayak ini bisa bisa baca nanti ya. Pemecahan masalah dalam menanggulangi masalah tersebut diadakan tindakan yang diambil media kartu kuartet sebagai ini aja kata-kata simpel. Tujuannya pengetahuan awal siswa sesudah secara khusus tujuan penelitian untuk mengetahui pengetahuan awal siswa sudah diberikan, aktivitas siswa dan guru hasil belajar. Kalau BEPA aktivitas tadi kan ingin tahu aktivitas Peningkatan hasil belajar. satu aja. Pokoknya nanti betulin. Manfaat, kalau manfaat ada 3, ada bagi siswa, Ya. ada bagi guru, ada bagi sekolah. Manfaat ini aja tuh kayak manfaat dapat memberikan pengetahuan awal konsep yang akan diajarkan oleh guru di kelas dengan menggunakan media kartu kuartet dulu dan media. Kalau guru memudahkan guru dalam memberikan tugas misalkan di sekolah sebagai salah satu membuat siswa tinggal di pesantren agar tidak jenuh dengan rutinitas keseharian guru dengan belajar. Ini adalah di pesantren guru. Karena beda sih itu kan jadi media ya. Saya kan bukan media. Malah nanti betulkan yang buat Ya, sekolah mah kan bisa sebagai membiasakan santri berinteraksi. Kalau media main kan bisa santri berinteraksi sesuai dengan apa Wicca? Indonesia mah membantu mensukseskan tujuan pendidikan nasional kan bisa. Berarti maaf ya meskipun tadi udah kelewat. Saya tuh kalau bikin latar belakang tuh mandek gitu, mogok gitu. Nah triknya, tipsnya dari saya Cara membuat latar belakang sesuaikan dengan kondisi sekarang terbaru, kondisi pandemik. PJJ misalkan sekarang PJJ membuat siswa semakin sulit untuk membaca pelajaran dan tidak terkontrol misalkan ya. Kalau kita tentang terkontrol atau aktivitas nanti. sebentar, tapi kan kita ceritanya tatap muka loh. Hanya Ya boleh tatap muka sesuai tatap jadi muka aja. gimana? Jadi jangan bahas PJJ. Jadi anak-anak misalkan bisa aja kan karena bisa aja sesuai dengan cerita kembali setelah PJJ di kelas itu semakin kaku, betul kan ya? Dia dijelaskan sesuai keadaan sekarang. Bagaimana agar tidak siswa kaku di kelas itu dengan cara Bu Eva menginginkan tentang keterapian tadi. Terus sekarang pendidikan di Indonesia harus semakin ditingkatkan dengan berbagai aspek. Harus kita ketahui kekurangan apa yang ada di dalam kelas kita. Salah satunya kekurangan Bu Eva masalahnya apa? Misalkan tadi siswa awalnya tidak tertarik. aktivitas tidak tertarik, dijelaskan. Menurut ini, aktivitas itu merupakan suatu hal yang bisa menjadikan siswa berhasil dalam belajar, kan ya? Tetapi aktivitas yang on text, bukan off jadi text. Bu mungkin berarti dari di latar belakang itu harus ada teorinya, nggak usah. Atau Teori satu aja. ada dasar-dasar hukumnya, Bisa sesuaikan dia. sesuaikan Iya. dengan permennya. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Oh. Jadi nanti langsung kan ke perumusan masalah. Jadi tujuan peneliti ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, misalkan dengan menggunakan media atau apa. Iya, iya. Hal yang sederhana, pemenuhan hese menjadi skripsi ya landasan hukumnya banyak. Iya, dasar skripsi hukumnya banyak. Kalau merangkum Pak, lebih baik anak-anak simpan bukunya nanti bukan dulu bisa hilang. Iya, iya. Nanti kumpulkan file itu di HPS, boleh minta tolong di HPS dulu atau di gitu. buku boleh nanti di Buku catatan biasanya. Buku catatan. Ya. Kalau meringkasnya ya jangan catatan. supaya nggak hilang ya buku Iya, catatan. buku Buku catatan. catatannya jangan hilang ya gitu. Nanti apa bisa difotokopi atau gimana atau di HPS boleh lah. Gitu. Di HPS merangkum. Kalau bukti fisiknya dari satu kelas itu berapa Bu? Kalau Untuk fisik bisa yang tinggi 1, yang tinggi 2, sedang 2, rendah 2. tinggi Yang jelek. oh, Bentar, maksudnya yang iya. Tinggi 2, Tinggi tiga tiga boleh rendah tiga 3 rata semuanya. ya Tinggi untuk sedang sampel rendah. 3 supaya aman. Instrumennya ya Iya. ya itu jadi mau langsung aja langsung praktek. Iya. Sebentar tadi kan keadaan kelas ya, siswa di keadaan kelas, keadaan siswa di dalam kelas kan jadi latar belakangnya. Terus
teori aktivitas. Tadi ada yang lewat apa sih? Teori-teori yang BEPA. Yang saya BEPA misalkan tentang teorinya yang kajian pustaka, satu pembelajaran, yang kedua pembelajaran, yang ketiga strategi pembelajaran. Ini tentang strategi ya, bagaimana meningkatkan kan dengan praktek. Strateginya dengan cara apa? Yang keempat, ketiga tentang tadi apa? Aktivitas belajar. Yang kelima hasil belajar. Keempat hasil belajar. Itu aja, fokus ke situ aja. Kan mau tentang hasil belajar. Jadi ini latar belakang yang harus diceritakan saya. Kajian pustaka. Itu tadi saya melatar belakang nih. Latar belakang mah tadi kondisi Kondisi udah lama kelas PJJ, dan udah lama PJJ menjadi kaku. Jadi BEPA meminta mereka untuk melakukan kegiatan membuat media agar anak yang selama ini tidak bertemu bisa berkolaborasi. Bisa kan? Kaku kan ketika di kelas kan pertama kali PJJ ini, kieu jalan merah. Project ya. Iya, dengan project. Bu, kalau judul yang pertama tadi apa meningkatkan motivasi karakter patriotisme pada siswa di masa kemerdekaan itu tadi bisa ya itu ya. Yang pertama apa meningkatkan motivasi karakter patriotisme pada siswa di masa kemerdekaan. Iya, Itu bisa ya? bisa. Itu kan metodenya angket nanti. Merangkum yang mana? Ya, maksudnya ini yang pertama, tapi agak lebih menarik karena dijiwai dengan apa sesuai dengan ininya materinya. Ulangi lagi Pak, Meningkatkan motivasi karakter patriotisme pada siswa di masa kemerdekaan. Berarti mereka harus membaca, berarti lewat kelakuannya apa kelakuannya? Kelakuan Tadi ya pakai angket gitu Bu. Apa enggak, Bapak mengajarnya kelakuannya apa? aktivitas hafalan Rencananya mau apa? ininya metodenya mungkin Oh, berarti bagaimana kan tadi kita berikan bagaimana sikap yang latar belakang kemiskinan teh ya? iya karena ya itu pengaruh ya Bu ya. Itu mah pengaruh terlalu Ya. lebar, terlalu kemerdekaan. Mereka harus apa dulu materi kemerdekaan seperti apa zaman dulu kan kondisinya. Ya, kondisinya. Nah, sekarang bisa dengan pertanyaan bisa aja sekarang bagaimana dengan kondisi kamu, bisa pertanyaannya Ya. kondisi kamu saat ini, apakah bisa belajar untuk meneruskan perjuangan, apa langkah-langkah kamu untuk menjadi generasi penerus bangsa Indonesia dari materi kemerdekaan ini lewat LKPD bisa Pak menjawab aja. Jadi lewat LKPD-nya ini terbimbing, pertanyaan terbimbing sampai kita bagaimana dengan kondisi kamu di sekitarmu gitu kan, terus apa yang harus kamu perjuangkan di sekitarmu, misalkan kondisi keluarga juga sebagai baru bisa sekolah, apakah dengan sekolah bisa sebagai cara kita untuk ini, dengan pertanyaan itu bisa. Berarti kemana melalui karena kita PJJ dan ini melalui pertanyaan terbimbing ya Pak, pertanyaan produktif ya, mengarahkan mereka untuk menyadari bahwa kondisi mereka itu harus bisa bertahan kan latar belakangnya tentang tadi. Iya, tentang Pertanyaannya bisa menggugah mereka gitu. Bagaimana dengan kondisi keluargamu? Berarti pembelajarannya harus dengan cara apa Bapak kira-kira di kelas? Kalau di kelas kan bisa dengan materi dulu Bapak kan, menggugahkan. Jadi ada video Bapak menjelaskan ke anak. Kita semua punya ini masing-masing kan. Di bawah penderitaan kita, di atas penderitaan kita ada orang yang lebih kan zaman dulu itu mempertahankan kemerdekaan, mereka dalam kondisi tidak punya tempat tinggal atau apa seperti apa yang dijajah seperti apa lah, tidak senyaman sekarang. Nah sekarang apakah kamu mau diam saja, misalkan kalau tidak bersyukur dengan kondisi sekarang, seolah misalkan apa dengan kondisi kamu bisa dalam keadaan merdeka. Kalau lama kan juga Palestina kan selalu dibom kan di mana-mana kan. Ya kita mah dibandingkan aja kondisi orang yang sedang terjajah apa bisa. Gitu. Di Ukraina misalkan bisa dengan materi sekarang gitu. Kondisi Indonesia. Sekarang Indonesia minyak kelapa harus antri kan sama dengan ya gitu. Nah, berarti itu pertanyaan si Bapak tuh nanti minimal berapa? 5 lah khusus analisisnya di sini. Oh gitu. Yang mengarahkannya ke mana? Bapak menceritakan tentang materinya dulu, yang pertama dan kedua, yang ketiga kondisi mereka dan yang keempat terus kelima harapan mereka untuk kedepannya seperti apa. Jadi nanti itu bisa
Itu Jadi lagi pertanyaan- harusnya direkam terus. Dia kiri atas di dua Iya. Kayak ada rekaman lagi nah gitu. Bagus. Ya gitu. Kalau saya pretest posttest minimal berapa pertanyaan? 5 gitu kan. Boleh. Sedikit itu. 10 boleh 10. Oh iya. Nggak usah terlalu Nanti 20 gitu karena terlalu banyak essay ya. 10 banyak tuh PG atau mau esai. PG aja. PG. mendingan langsung praktek. PG tapi udah hot gitu. Tapi Bapak Ibu nanti kalau bisa mah pretest posttest Kalau saya mah sebelum ada pembelajaran dikasih dulu tes, tuh kertas, fotokopi, cetak kayaknya dicetak mulai di kelas PJ itu kan. Kalau Kan nggak gitu makanya juga- saya pakai Google Form tuh karena nggak ada di kelas. Ya udah gitu. Bisa Kalau kan itu juga. kalau nggak juga ibu-ibu bisa di kertas, oh kita silakan. Dijawab di kertas buku boleh difotokan kayak gitu banyak awe diperiksa. Jadi gini, kan pertanyaannya pretestnya itu kan berarti sampai tekanan gas ya. Meskipun belum belajar kan tekanan gasnya. Jadi kelihatan kan. Ya sebelum tahu dan mau. 5 langsung selesai enggak kan dianalisis soalnya ge C1, C2, C3 soalnya Masih sedetik deui. jadi 10 mah enggak 10 kita analisisnya 10 Bukannya enggak apa-apa. Kalau kebanyakan. Berarti kalau ini kayak mah aman ya 10 lah. kalau model-model pembelajaran kayak jigsaw kayak gitu udah sekarang tuh benar-benar udah nggak dipakai atau udah nggak usum lagi atau Soalnya gimana? mau dikira-kira model jigsaw teh yang Udah. ya. Oh, kalau problem solving mah masih ya Mau di update kelas ya. mah, mau di kelas mah udah enak polisi PJJ udah bingung teh. Oh iya benar. PJJ mah yang bisa nyaman belajar aja. Enak kan Sebetulnya yang penting masih dipakai, hanya Sekolah- nggak tepat kalau sekarang. mereka mah Ya. dipermudah, yang penting Tapi yang kayaknya materi-materi intinya bisa nyampe ke siswa kan. Nah, malah sekarang yang digembor-gemborkan itu harus project based dan Poster project bisa poster tadi kan bisa poster bisa apa bisa merangkum Pak merangkumnya bisa merangkum juga bagus Karena kan jadi kita tadi- bisa menilai instrumennya rapi atau tidaknya tulisannya cuma harus benar-benar ke siswa kerjakan ya misalkan harus motivasi dulu kalau tidak motivasi mereka tidak akan mengerjakan begitu tapi nggak apa-apa PJJ Bapak kasih video aja Iya. PJJ-nya. merangkum juga bapak foto dan bisa membaca lah ini merangkum di Tapi HPS. katanya kan udah mau tatap muka Pak. Katanya sih Kalau saya untung kemarin masih satu orang yang sempat tatap muka. Tapi kalau membuat video mah meskipun mau tatap muka mau PJJ juga kan Boleh. bisa aja ya. Ibu ini nih yang udah bisa. hafalan Ya Bu ya? Bu hafalan dulu ya yang itu PAI. hafalan boleh Bu hafalan punya video nanti Iya. Jadi suka itu hafalin dulu ya langsung Iya, setor ke ibu iya. jangan baca ya setor tuh gitu. video Tapi anak kita yang setor tuh palingnya berapa? nggak apa-apa Nggak apa-apa. Masa ada ya. dimotivasi dulu aja. Videonya 1 menit atau 30 detik sama. Nggak apa-apa, bukan nanti lampirannya videonya nggak Kasih harus nama jangan lupa kasih semuanya. nama. Hanya ada setiap kelas. Ada ilang nami barangkali itu mana nanti kadang apa kali ada. Harus ini we dalam videonya. Nana Boleh saya alasan mulai ya langsung wae bikin proposal wae nanti. saya akan Bagus. Upaya meningkatkan kemampuan menulis cerita inspiratif dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada siswa. Udah, Metode sekitar ya. Ini jadi Nyata. dengan seperti kehidupan Ya, nyatanya. cari yang Pasina konseptual itu dari konteks salah satunya inquiry menemukan sendiri Pak. Jadi bisa mau dibikin waktu Dapat namanya PPN aku bikin modelnya inquiry. model inquiry-nya. Kan tina konseptual itu 7 metode. Menggunakan pendekatan kontekstual. Kontekstual, model inquiry. Berpikir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini model inquiry bisa. Tunggu inquiry nah biasanya bisa terlalu dalam. Bisa ngelirik program. Anu sederhana we udah jadi itu kan nanti berguna di APS kan atau di video. Abi APS jangan APS. layar cari waktu. Video mah ya. Jadi pretest lah, enggak mau jenisnya mau apa? Peningkatan apa? Kemampuan menulis Ini berarti nanti nilainya penilaiannya karya kinerja ya kinerja. So boleh sambil berpikir membuat proposal di Ingat semua kali simulasi sistematik. yang tadi yang video tadi yang ditemukan masalahnya pertanyaannya bagaimana? Gimana? Yang video. Waktu kan meningkatkan kreativitas bacaan. pakai bagaimana kan aja Bu. Ya, Kan itu pakai ya, bagaimana. bagaimana Bapak Ibu, mungkin bikin rancangan yang udah dibuat tuh sekarang. Nanti ke saya kirim.
nanti dikirim lagi. Oh. Oh, Nanti dibetulkan sampai Ya, jadi kalau berpikirnya sebisa aja dulu. Ya, ya, sebisa ini. Iya padanya jadi dua ya. meningkatkan kreativitas Yang hafalan waktu yang diusahakan video meningkatkan kreativitas siswa dapat melalui berupa hafalan pelatihan siswa. hafalan siswa pada lagi hafalan Siswa. hafalan siswa Meningkatkan kreativitas melalui praktik proses fermentasi pada donat pada siswa kelas. Padanya jadi dua kali jadi kayak Meningkatkan melalui video kreativitas siswa melalui praktik dapat proses merubah atau dapat fermentasi. dapat donat langsung aja. Donat langsung sama bedanya buah. di lingkungan SMP Hatta Jasa gitu ya. Proses fermentasi aja. Bagaimana meningkatkan kreativitas hafalan siswa melalui Proses video fermentasi bioteknologi konvensional. Pembuatan Jangan donatnya. Bioteknologi konvensional. pembuatan video Kan nanti ada donat sama pada materi apa? Jadi rancangan. Pada materi apa Ibu? Eta materi apa? Ada siswa kelas 9 SMP di Hatta Jasa adalah materi yang Ibu kan Materi apa Ibu? Jangan PAI-nya, itu PAI terlalu luas ya video Besari. dalam Materi apa, Bu? dalam Videonya? Kayak kalau dilihat kan diketik di awal kadikan kan. penyembelihan hewan Kayak semuanya warna di hutan. dari itu penyembelihan aya iya petani. non teh sop file yang bisa kita isi misalnya biar Oh ini biar cepat ini ya yang dikirim ke saya. ya. ini ya sistematisnya. Sistematika penulisannya Iya, kita coba dikirim ke anak tuh. ke grup hafalan, aja hafalan, hafalan. Hadis tentang misalkan tentang akikah misalnya ini ada wifi kan tadi gading Oh wifi ya. Yang- Pasti ada jadi sistematika penulisan. bagaimana Ini meningkatkan proposal ini kan Bapak Ibu ini proposalnya. jadi pertama pelang ini apa lagi aja Ini aku rantai apa? membuat sama proposal. tergantung materi Ya, ya misalkan saya bikin kita malah. tapi ya diukur banyak ya dari Yuna kan hafalkan gitu bikin video Oh, jadi Udah ada di Belum. tenang ya kalau orang pengalengan makan irisan kalau sambil aja cari lapangan Pulang 3 hari sudah. Motor itu ayah. tenang lah buat dia sudah hati bagaimana Itu kalau meningkatkan abstrak mah nanti kreativitas bentuknya di siswa melalui pelaporan. pembuatan video dalam materi Udah beres. pemilihan hewan enggak ini maksudnya Selama nanti pas laporan sekarang proposal dulu. Proposal aja. proposal kan daftar pustakanya belum tahu Itu sesuai dengan cari aja judul-judul sesuai dengan itu. Judul-judul sesuai dengan IT luhur nanaon naik ke anakna jujur dia mah tubusan masalah nanya dia di lomba-lomba itu ketika lawe. Ketika lawe yang biasa oh nama ya hati orang proposal. kap dia masalahnya enggak sing lancar iya Pakai hawatan. Ambil bikin layar nih isiannya ya. oh ya sip nunggu isian dulu File baru. Itu khususin harus berarti. Ya. Di grup khususin. Oh, Di grup khusus. jawab deh, naon cenah? Sampai jam berapa katanya? Sampai jam 3 sampai jam 3 kan Bu, ya ya. masih bisa nyusul katanya Iya, iya nanti nanti Masih bisa jadi dulu. bisa. Bisa, Bu. Sok aja. Menyusun proposal. nggak dikasih wifi kita Nggak ada. Nggak apa-apa. Hotspot kita siapin hotspot. kan mau searching Sampai lewat. dari HP hotspotin sayang ya udah akhirnya kirain ada wifi gitu tapi ini ada kebaca gading apa itu punya siapa Oh, orang lain kayaknya. Tapi kan ini katanya apa? Passwordnya. maksudnya siapa tahu punya ini saung enggak bukan punya saung Ke ini ya, ke detek ya. oh gitu Iya biasanya kalau sekarang buka nggak ada itu. sekarang ada Cumi ada juga Oppo saya mah Oppo A15 punya siapa tak aku ingat tapi udah kesini linknya Oh, pulang aja ada ya nanti. Benar di apa ini. berapa maksimal itu teh boleh banyak kalau itu nanti lo
Tapi kalau ibunya punya ininya berapa giga? Kalau hanya beberapa giga ya kita ngemot. Iya, suka lemot kalau banyak kan. Enggak, saya Ntar lihat dulu, aku cek dulu ya. Enggak kok. Boleh. Udah, saya udah pakai punya sendiri. Oh iya sih. Bawa bekal ya. Ya ada ini harus bawa bekal white pulsa. Kuota. Kela-kela ya neng hati. Dan kalau bikin cerpen mah mudah, kalau bikin ini mah gele. Hebat bisaan bikin di itu di Enggak maksudnya teh Online, kan fiksi mah kan kumaha urang. Harinya mah kan formal. Kumaha kelas Enggak bisa ngarang kemana wae. Diajarin Bu Hati, saya juga. Ari PTKT mengingat masa lalu, kampung saya mau tahu. Nah, iya mau buka boleh kosong. Yang mana? Mau buka politik baru. Nanti di dulu terima dulu. Itu kalau ada dari Bu Hati. Kan lagi bikin kosong. Dia ada ini proposal mas sesuai dengan ini, ibu tinggal cari contoh kita. Ini apa nih kata-kata lain, kata-kata proposal. Tetap belakang bulan-bulan, kita bisa baca ini contoh bisa di sana baca. Cara membuat bulan, ya kan teman-teman sama nasional. Contoh cara kadang-kadang kita bingung bahasa, nah kan ibu punya Iya. tinggal contoh yang udah ini aja berproceeding kita di nasional ada guru prestasi saya Boleh? masuk di situ Boleh? ada sok lihat Katanya nggak boleh. enggak cara kata-kata cara abis dulu belajar kan gitu udah terbiasa kan ya membuat kata-kata sendiri weh Di itu juga bang. cara Dimodifikasi. Kenapa? Karena kata-katanya bisa Kenapa Bu Hati ada yang membolehkan parafrase? karena kan bahasanya dirubah yang dari sumber dengan bahasa kita gitu. Itu Jadi langsung- boleh kan sebetulnya? Ya kalau mas mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Jadi nggak plagiat kan? siga kumaha kalau bisa Kalau mah plagiat tuh bu, kalau mirip biasa- banget nggak diedit-edit, jeplak langsung gitu kan. kalau untuk lomba itu ada tes juga itu karena kita bukan lomba tapi oke kalau dimasuk mau Boleh. Enggak sih, enggak. Cuman kan parafrase boleh. ya Jadi kan kita menambah dan mengurangi. Pokoknya jangan mirip banget, Iya, tapi benar. tujuannya maksudnya ke situ nah, kan. kami bapak ibu misalkan copy paste di benarnya internet kalau pengen lomba masuk ke depannya Oh. enggak ini mah ini buat yang lomba ketika copy paste Ketahuan ketahuan itu tuh banget. ketahuan berapa persen gitu kan abdi malamnya aku pernah originalitas 5% karena apa tidak ada yang di copy paste nyolong saya bahasa sendiri jadi ningali tapi di parafrase tapi tanpa copy paste Bu Eva. Jadi kita ngetik sendiri gitu. Jadi karena Sampai ingin originalitas ini kada teks sih padahal meskipun kata-katanya sama, ai ketik sendiri mah ya tidak enggak ketahuan bener, sama. maksudnya di parafrase jadi emang menurut jadi kalau ini kan gitu Iya, diketik oh, gitu. digituin. Kalau itu buat lomba tapi kan kita bukan buat lomba tapi untuk copy paste oke sih. Dibiasakan enggak? Iya. Rumusan masalah teh harus berapa itu pertanyaan teh? Rumah masalah itu yang di sini ada teh coba yang di Sombalan ada Minimal aku teh mau ngisi tingkat jelas-jelas. contohnya bisa di PTK yang abdi kan itu Ibu pilih bandar ya nuninggal. Awaknya punya begitu mah kada di tanah ka bumi. Namun kenging di tanah ka bumi memang enggak. Jadi dia mah tuh teu kawaktosan. nyantai we saya mah we ayeuna mah saya buat heula kayak ku abdi ditinggalian Jadi korek. Bagaimana mendeterminasi di sana kayak video dalam materi? Disesuaikan itu berarti dengan materi yang akan kita bahas besok Senin di tanggal 7 gitu. Iya. USB di bawah nggak? Jadi Iya. bawa USB. Hah? Jadi tapi bawa mau dibuat USB dari nggak? instrumen nggak bisa siap USB? apa siapa Apa? Yang ada Tapi kosong.
Oke, mau di sini. Ini mah kosong Udah, ya. udah. Yang kata penyembelihan hewan. Iya. Apanya? Ibu tanggal sekolah ngajar Kak? Hari ini? Besok Senin. Aku tuh Waduh, ngikutin. barusan aja, Ibu. Emang Senin materinya. Kemarin kan belum ya penyembelihan ya, Bu? Ah. Sudah sama apa? Ketentuan mana ada tuh materinya. Nanti hari Sabtu ya? Iya, Sudah waktu Sabtu. ya sehari ini. Jadi mau isu ngajar. Berani ngajar dong ya, berani. Soalnya, entah apa, berani. Berarti betul coba ya. Nah, 3 kali 40 menit sih kan nanti Sabtu itu. iya PJJ mah. Ini udah PJJ nah HP. ada Atau PJJ itu PTMT. Mata buka? Oh. terbuka. Waktunya lebih sedikit setengah jam. Kayaknya bisa nggak ya? Iya enggak. Kok aku tuh saya ada tuh. Iya, saya buka. Ya. Itu masa dulu 2 minggu ke belakang. Di kelasnya sebutkan berarti. Iya. Kelasnya. Sama sekolah. Kelasnya tentukan. Kalau judul Absennya siapkan, Ade. Iya, akhirnya payolna kan dibawa. Ya, disusun jadi tabel. Benar, tahun lalu udah ada. Apa siap? Jam pelajaran, jadwal pelajaran. Ada aku minta ke Pak Iman. Oh udah. Pak Iman kemarin minta. Pak Iman kita minta dikirim. Jadwalnya bikin tabel ya. Oh, aku mah udah ada katanya. Bikin Dapat ya PJJ. Ya, PJJ ya. PJJ memang. Dapat PJJ. Kan Selasa Kamis kemarin. Oh dulu aku mah kan PJJ. tentukan PJJ Selasa Kamis dulu. Selasa Kamis. Kurikulumnya, Enggak yang 1 hari. kurikulumnya saya Apa? minta Pak Iwan dia. Artinya jadwal. Pak Iwan masuk ke sekolah. Oh, Pak Iwan ikut. Kuntet tuh kayak gini ya. Padahal dia juga nggak mau. Oh, gini. Lamun cek abi ulang mana nama Kawan teh 667. Ya, saya 67. Masih kemarin saya ulang tahun. Ya, Minta kado. Dia lupa tuh kenapa Saya nggak minta bilang. kado jangan minta apa-apa gitu. 1 Maret kemarin besok aku. Oh gitu tuh. Nah ini udah lewat tuh saya. Tinggal si Bu Indah. Anu baru mau. Kita jadwal bikin tanggal sendiri buat jadwal aja. Hari Ibu berapa hari? Namanya jadwal. Oh, berusaha Ibu pada Jadwal di rencana dan prosedur penelitian. Tinggal diganti nah, cerita isu anu karena posisi diganti. Iya nah. Ya bikin tabel kayak jadwal penelitian Bu. Kayak di copy paste ini no diambil ini kayak mana Pasti diisi. Secara mana juga terima kasih. Saya berani ibu hati akhir. Bu Adip eta perkawis ieu jadwal anu tahun lalu kan abi mah full tahun lalu mah PJJ jadwal ini kan 2 hari Selasa sama Kamis kebagian jadwal teh. Selasa hanya Selasa. Ya Selasa Kamis. Kumaha tah eta nu jadwal nu di ieu keneh. Masa kami berarti jadwal ini kayak sesuai kelas 8 teh ya. Kelas 8. Iya, kelas 8. Kayak orang terawang malam-malam. yang mudah dilakukan gitu. Jadi Iya. jangan hese mau hese. Bisa poster kan? Poster juga membuat mereka membaca kan Iya. berkarya. Sekarang cari jadwal. Nah, hese kan bicara lumayan udah. Jadwal. Penelitiannya tuh menghesehkan diri. Bisa repot sendiri. Misalnya ada penelitian pribadi. Nah, jempe nyanyi teh. Acara lagi sambutan kali. Oh iya. Kan juga banyak yang datang. Oh, Jangan berhenti ya. Saula.
Juga Tahu, bidangnya. jangan melibatkan klien ya ibu. Cek lagi teh kira buat jadi sebut temu berarti kok abi metode aja punya. Oh, bisa. Buat dia satu. Kan bisa bisa ngiringan pun tambah bisa ngiringan. Lembar tuh ya hasil Bisa udah kene maksudnya di mereka. lain yang mau Ini kan di bawah ininya nanti diisian Bisa nanti. ternyata gitu ya. Enggak bisa Ih, dikontrol. file Cuma ini ininya harus bikin diganti gitu. dari dia mah ayam lagi Terus ini ada Enggak. Ini lagi belajar. Ibu yang udah punya judul bagus. Judul yang kuat terus Enggak apa-apa. Itu teh dengan judul yang bagus tuh jadi bisa berpikir gitu. judulnya apa Buena nanti? buena dia di kertas Iya, apa? di kertas lembaganya. Iya. Hati sih nah. Udah repot-repot lah kan? Semua PTK 1 ya? Semua PTK 1 ya? Dua. Itu tulisin judulnya judul yang diinginkan. Oh iya. Oke, Abdi menerawat instrumen sesuai dengan judul Bapak Ibu. Jadi Bu, itu jadi instrumennya kalau tes mah berarti kan bikin tes orang tes, lima yang mau tes, bikin soal ke lima orang kayak yasan. Iya. Nah, misalkan hari tes mah sesuai sama kita. Pokoknya ayeuna pre tes mah nya kudu 10 ngejak kedua mah itu Bu Pak karunya kan budak Iya, iya. bosan. Oh jadi 5 aja. 5 itu lama. Tapi memang pemahaman 10 memang. Karena pengetahuan kan saya. Ya. Nyosok 5. Tapi tentu soal 10 saya mah. ya. Soalnya materinya banyak. Iya, soalnya jangan apa-apa. Ini mah hanya Tekanan hidrostatis, tekanan pada gas. Kan banyak. sesuaikan pemahaman. Beneran itu dilalui. Kalau pemahaman berarti jenjangnya kedua. Jangan tanya apakah, tapi misalkan bagaimana kemukakan itu kalau soal, kalau atau menyusun mah makanya ketiganya. Perlu dipahami jenjang belum kurangi STM kombat nanti ditesnya tentang pemahaman. Enggak, soalnya kan soal biasa. Ya, Kalau jenjang jadi soalnya C2 pemahaman tentang pengetahuan pengetahuan kan ya. Berarti atau analisis karena kan ke fokusnya ke pemahaman. kayak ngitung itu kan analisis. Iya, pemahaman. Analisis mah kan apa yang akan terjadi apabila gini. Oh, Itu kan enggak soalnya analisis, PG saya. Ini cari jadwal. Jangan hesekeun Bisa asal. bisa dipotong. Itu aja. Sama teh aya. Jadi kami tadi Tadi judulnya meningkatkan kreativitas hafalan bacaan, bukan kreativitas. Meningkatkan hafalan. kreatif. Oh, mau ini video kan ya? Kan kreatif kalau Meningkatkan video. hafalan. Udah jangan ada hafalan itu. Bacaan. Oh, hafalan jangan bacaan baca. Iya baca. Apalagi kan video. Hafalan disuruh ngapalin. Iya, disuruh ngapalin kan anaknya. Meningkatkan hafalan itu Yang mau kreatif. kreativitas menghafal itu. Lah, bukannya videonya di situ teh. Video. Karya Kreativitas video nggak usah hafalan itu teh. Apa? Video namanya. Coba. Kalau membuat videonya nggak ada hubungannya dengan hafalannya, Iya. udah yang tadi. Jadi meningkatkan kreativitas di dalam baca hafalan melalui video karya siswa pada materi PAI. Oh. Jadi pengen hafalannya dites lewat video. Hafalan nggak kreatif kalau hafalan. Oh, kumaha itu? Mengemukakan. Jadi Meningkatkan kreativitas mengemukakan hasil hafalan melalui video hasil hafalan mengemukakan kita bedanya mengemukakan nah. Ya, C3 ya, C kreativitas. Iya, terakhir ya, Bu. Meningkatkan kreativitas, meningkatkan mengemukakan hasil hafalan, mengemukakan hasil hafalan, mengemukakan hasil hafalan. hasil hafalan Melalui video. melalui video. Ya, yang ini masih belum ada Malah kreativitas apalah jadi panjang itu. Nggak apa-apa. Hitung bu. Materinya, Oh, tidak boleh lebih dari 20. Iya, materi. Hitung itu judulnya. Kan kayak Aku 21 nanti dipangkas Bu Hati satunya. ya. Meningkatkan kreativitas Dihitung Bu. Tidak boleh lebih dari 20 kata atau huruf. 20 kata. Huruf apa tuh Ibu? Huruf pang kelebihan teh. Meningkatkan Satu. kreativitas. Dua, mengemukakan hasil hafalan melalui video Manfaat hasil. karya siswa.
kayak di Menerawang ieu mah Masih Menerawang Dalila. Sumena. karya siswa pada materi PAI. Udah sampai Iya, penelitian. Pada materi jangan PAI Ya. terlalu luas materi. Meningkatkan kreativitas, mengemukakan hasil hafalan melalui video, Pada materi karya siswa, pada materi tadi teh apa penyembelihan hewan, karya siswa Saya tuh cuma pada materi penyembelihan hewan. pada